Siap. Ya. Siap. Oke, selamat malam teman-teman semua. Teman-teman khususnya yang di tim under Pak Adi Gunawan ya, di AFC Champion yang luar biasa. Ya, malam hari ini kita akan belajar bersama teman-teman ya. Kita akan belajar bersama mengenai kesehatan ya. Malam hari ini kita kedatangan tamu yang sangat super spesial sekali ya, Dr. Acep. Nah, beliau itu di bidang di patologi dan dokter yang praktek di beberapa rumah sakit di Semarang tentunya ya. Nah, malam ini kita akan belajar nih apa sih untuk cancer itu, bagaimana gejalanya apa, penyebabnya apa, dan mungkin cara untuk mengatasinya bagaimana, dan hubungannya mengenai sakit penyakit ya. Jadi malam hari ini teman-teman, kalau saya sangat sarankan handphone bisa dibuat landscape, itu yang pertama, oke. Handphone landscape, terus ditaruh, diletakkan. Nah, karena kalau 1 jam megang terus tangannya bisa bahasa Semarangnya keju, kemeng, capek ya kan, sambil dipegangin gini lama-lama capek ya. Oke, jadi bisa saya senderkan aja. Terus kemudian kalau memang ada hal yang penting dicatat, nanti boleh dicatat, tidak apa-apa. Nah, setelah nanti dari Dokter Acep bisa menjelaskan apa itu cancer, bagaimana penyebabnya, dan berbagai macam yang sudah disiapkan materinya. Nah, setelah itu teman-teman boleh tanya jawab. Nah, cuma tanya jawab seputar penyakit ya, seputar penyakit, seputar cancer, seputar tumor ya, sehingga nanti bisa dijawab oleh beliau langsung, seorang ahlinya. Dan nanti setelah selesai tanya jawab, mungkin ada yang pertama kali hadir, nah nanti dari kami dari AFC yang akan menjelaskan solusinya. Nah, ternyata ada solusinya nih yang bisa membantu, yang bisa untuk paling enggak supaya tidak bertambah parah, supaya bisa membaik ya. Nanti ada solusinya juga yang akan saya jelaskan, coba bawakan di akhir dari sesi, setelah sesi dokter selesai. Seperti itu ya. Nah, oke. Kita mau segera untuk bisa dengarkan teman-teman. Saya mau mute all dulu. Nah, itu yang pertama. Bentar. Kalau dokter saya buka dulu nih, dokter mute-nya. Dok, dibuka lagi ke mute, Dok. Unmute dulu, Dok. Ya. Nah, oke. Sudah dengar, masih dengar? Ya. Oke, sudah dengar, Dok. Sudah dengar. Ya, oke. Selamat malam semuanya. Ya. Jadi acara malam ini sebetulnya karena saya diminta sama Bu Yuli untuk sharing tentang kanker gitulah. Memang kita sharing juga dari versi apa. Kalau dari versi masyarakat ya saya kira yang di masyarakat itulah yang di-sharing. Kalau dari ilmu kedokteran, ini rencananya malam ini yang saya mau ngomong. Ada juga mungkin dari segi alternatif. Alternatif itu tentu saja bukan saya lah. Ada lagi mungkin dari segi lain. Jadi yang slide Pak Ju. Ya, sudah terlihat. Ya. Ya, sebagai pendahuluan kita sering dengar slide Pak Ju. Kita sering dengar istilah tumor ya. Tumor apa? Cancer itu ya kanker. Tumor adalah semua benjolan yang abnormal di tubuh. Bisa jinak, bisa ganas. Jadi semua benjolan yang abnormal inilah yang kita bilang tumor. Kalau benjolan normal ya bukan tumor. Contohnya, maaf, hidung. Hidung kita benjol, berbentuk benjolan. Tapi kan itu struktur normal, bukan tumor. Tapi kalau contoh, di sampingnya hidung kok ada benjol lagi seperti hidung, yaitu benjolan abnormal. Jadi disebut tumor jika benjolan abnormal. Bisa jinak, bisa ganas. Sedangkan kanker adalah tumor atau benjolan abnormal yang ganas. Nah, ini saya langsung masuk ke ilmu kedokteran. Ada komponen epitel, ada komponen stroma. Epitel, stroma ini maksudnya apa? Contoh kalau kita makan gampang aja deh, bakso. Bakso itu kan ada komponen bakso, kemudian ada komponen bakminya. Baksonya itu ya epitel. Ada nama lain parenkim. Sedangkan stromanya adalah bakminya, kuahnya.
berambang gorengnya, dan seterusnya. Selain bakso, itulah namanya stroma atau nama lainnya mesenkim, atau disebut juga biasanya pelengkap. Kanker itu bisa dari komponen epitel, bisa dari komponen stroma. Kita menyebut yang lain sama juga karsinoma dan sarkoma. Karsinoma itu ganas dari epitel, sarkoma itu ganas dari komponen stroma. Jadi kalau diumpamakan bakso, baksonya itu adalah epitelnya atau parenkimnya, komponen utama, sedangkan bakminya, kuahnya, yang lain-lain selain bakso itulah yang namanya stroma. Slide berikutnya, Pak Ju. Jadi ini kita mesti tahu dulu simpel. Hal-hal simpel berikutnya, ini persis seperti kuliah, anak kuliah S1, bahkan yang S2 di beberapa di Universitas Semarang. Saya mengajarkan D4 maupun S2 ilmu ini. Tapi ada 8 bagian ya. Jadi tentang kanker atau tentang karsinoma itu sebetulnya ada 8 bab yang mesti kita tahu. Satu adalah penyebab atau nama dokternya kausa. Kedua, mekanisme terjadinya atau kita bilang patogenesis. Nomor 3 adalah diagnosis. Diagnosis itu cara memutuskan bahwa ini kankernya apa namanya, apa jenisnya. Itu melalui triple diagnosis. Nanti di belakang kita sebutkan ada. Kemudian berikutnya adalah ngobatinya atau pengobatannya itu apa. Itu nama lainnya terapi. Terakhir di malam ini saya bicarakan adalah prognosis. Prognosis adalah ramalan atau perkiraan jalan akhir dari cerita ini, dari penyakit ini. Bisa baik atau enggak baik. Nah, ini sebetulnya tergantung pada grading dan staging. Ini pun nanti akan saya bahas sedikit. Yang berikutnya lagi, misalnya contoh epidemiologi kanker. Saya ambil sedikit-sedikit ada. Berikutnya lagi, misalnya tumor immunity atau kekebalan terhadap tumor. Itu ada chapter sendiri. Berikutnya lagi adalah pemeriksaan seluler dan molekuler kanker. Jadi untuk malam ini yang saya sharing sama teman-teman semua dari kelompoknya Bu Yuli ini cuma 5 ini aja. Kausa, patogenesis, diagnosis, terapi, dan prognosis. Ini pun saya bahas singkat-singkat pakai bahasa yang mudah-mudahan bisa dimengerti semua. Ya, berikutnya. Slide. Ini sebagai cerita pertama. Kanker tuh biasanya kita berpikir, oh kanker sama dengan kematian. Berikutnya kita juga mikir, wah kanker tuh nggak bisa dicegah. Sekarang tuh ternyata enggak. Kanker tuh ya penyakit. Jangan disamakan dengan kematian. Kanker dulu bilang nggak bisa dicegah. Sekarang beberapa kanker bisa dicegah. Kemudian kanker nggak bisa diobatin. Zaman dulu kita mikir begitu. Sekarang kanker tuh bisa diobatin. Jadi kanker bukan suatu dianggap kematian. Kanker juga beberapa kanker bisa dicegah dan beberapa kanker memang bisa diobatin. Slide berikutnya. Sekarang yang bagian pertama dulu. Tentang kausa atau penyebab. Ini sering ditanyakan mahasiswa, orang awam, pasien, bahkan keluarga pasien, terus kemudian siapa saja. Selalu tanyanya gitu. Kalau, wah ibu kanker apa saja lah. Kanker di payudara, kanker di tiroid, bahkan kanker di mana saja. Usus atau paru-paru. Dia mesti tanya, dok, penyebabnya apa? Penyebab secara ilmu kedokteran, kita jawab adalah multifaktor. Kalau dibilang multifaktor, berarti kan banyak faktor. Banyak faktor itu ada faktor apa saja. Ini saya tuliskan 4. 4 ini dari ilmu kuno sudah ditulis seperti ini. Sekarang bisa jadi banyak ya, lebih lagi. Tapi beberapa faktor inilah yang dianggap penting dan utama. Jadi nomor 1 itu genetik.
Genetik itu apa sih? Genetik itu nama gampangnya tuh keturunan. Dan genetika ini adalah hal yang nggak bisa ditawar. Dalam arti gini, seorang pasien, anaknya siapa, bapaknya siapa, ibunya siapa, kan nggak bisa ditawar. Itu sudah melekat pada dia yang nggak bisa ditawar-tawar lagi. Biasanya dokter akan bertanya begini, apakah di keluarga bapak atau ibu atau keluarga dari pasien ini ada yang menderita kanker? Jawabnya ya cuma ada apa enggak ada. Contoh, oh ada. Ibu saya kanker misalnya apa paru-paru. Oh ada. Nenek saya kanker kandungan. Oh ada. Kakek saya kanker prostat. Oh ada. Sepupunya ibu atau tante atau om atau sepupunya kakek kanker apa terserah. Judulnya sama pokoknya kanker, bahkan leukemia juga. Semua tadi kalau pasien mengatakan bahwa oh ada om saya, tante saya, mbah saya, sepupunya tante, sepupunya mbah dan seterusnya. Itu berarti genetika pasien ini positif. Berarti salah satu faktornya terpenuhi. Jadi dokter mesti akan bertanya seperti ini adalah untuk men-screening genetika. Bukan berarti dokternya kepo. Enggak, kita tuh sebetulnya tuh hanya poinnya genetikanya positif enggak. Kalau sudah positif, maka ini akan menjadi riwayat keluarga dia, riwayat genetika dia. Atau di dokter kita bilang istilahnya historicalnya positif. Jadi kalau dokter merujuk seorang pasien, terutama kanker, atau dicurigain kanker, atau ini kok kayak kanker ya, dia mesti ngomong ke saya, dokter Ajeng, ini pasien ada historinya. Historinya positif, itu berarti genetikanya positif. Kenapa mesti di screening dengan simpel begini? Karena buku-buku kepustakaan yang dulu menyebut bahwa genetika ini faktornya besar. Ada yang bilang bahkan lebih dari 40%. Genetika itu berperan pada suatu kejadian kanker. Dan ini juga sampai sekarang masih kita lihat. Kalau, ya jelas saja, neneknya kanker ini, misalnya neneknya kanker usus, ibunya kanker paru-paru, dianya sekarang kanker payudara. Misalnya. Jadi biasanya kita merunutnya begitu. Ada ilmu khusus seperti ini dalam kedokteran namanya pedigree. Mungkin kalau ada di sini yang mendengarkan mesti tahu pedigree itu ya untuk merunut genetikanya seorang pasien. Faktor yang kedua adalah lingkungan. Lingkungan apa nih kaitannya? Kaitannya lingkungan yang tidak sehat. Tidak sehat yang gampang apa? Yang gampang tidak sehat adalah misalnya banyak asap, banyak polusi, banyak radikal bebasnya. Contoh klasik, tinggal di wilayah pertambangan apapun. Pasien, tinggalnya di wilayah pertambangan, kita anggap lingkungannya cukup berperan. Pasien, saya lingkungannya perokok, suami perokok, anak perokok, semua di rumah perokok. Wah, berarti dia perokok pasif. Itu juga lingkungan. Beda dengan, saya tinggalnya di Semarang. Semarangnya mana? Semarangnya misalnya daerah Bukit Sari begitu. Itu sehat lah. Mana? Di daerah Kudus. Di mana tinggalnya? Di daerah Pati, di daerah Magelang. Semua sehat lah. Contoh yang tidak sehat itu yang misalnya tadi itu saya katakan. Kemudian berikutnya stres. Stres ini kaitannya apa? Stres kaitannya sudah kita pelajari semua bahwa orang kalau stres itu tubuh membuat hormon yang jelek. Hormon yang jelek pun ada namanya. Hormon yang jelek ini yang memanggil semua bakat kita atau semua peluang-peluang atau semua tadi itu multifaktor yang ada pada kita. Sebaliknya, jika pasien ini tidak stres, orangnya selalu happy,
hatinya selalu senang, tidak gemerungsung, tidak banyak pikir, tidak curiga-curiga, tidak stres-stres, itu tubuh membuat hormon yang baik. Hormon yang baik inilah yang dianggap bisa bukan menyembuhkan, tapi membuat kebal dia. Karena apa? Kita tahu bahwa dengan kita tidak stres, dengan kita tidak stres kan berarti lawannya stres ya, senang atau bersyukur atau bahkan happy, itu tubuh membuat kekebalan terhadap semua sakit. Sekarang yang ngetren COVID ya, makanya jangan stres. Kalau stres gampang kena COVID. Itu bahasa yang gampang. Berikutnya adalah karsinogenik. Karsinogenik ini apa pula nih? Karsinogenik adalah bahan yang dianggap menyebabkan kanker. Dari mulai bahan kimia, kita bilang agent kimia, bahan fisik, bahan biologi. Bahan biologi itu termasuk beberapa jenis virus ya. Virus contoh HPV, contoh virus, kuman, ada juga kuman, namanya kuman Helicobacter pylori yang biasanya di lambung, itu ada potensi gampang mendapatkan sakit limfoma. Atau pasien ini diradiasi. Diradiasi itu misalnya contoh, pasien sakit kanker serviks atau kanker payudara, dia diradiasi, ada resikonya. Dia gampang juga kena kanker yang lain. Penyebab-penyebab lain juga masih banyak. Tapi saya kira bahan yang gampang ini. Bahan kimia apa? Bahan kimia, contoh pada bahan kimia itu polisiklik aromatik hidrokarbon. Kemudian bahan fisik apa? Bahan fisik itu misalnya sinar ultraviolet, sinar yang kita anggap sinar-sinar tertentu yang mempercepat terjadinya kanker. Tetapi kita semua tahu bahwa multifaktor ini, genetika, lingkungan, stres maupun karsinogenik, lebih gampang terjadi peluangnya pada yang punya faktor genetik. Makanya tadi dikatakan, ini yang bisa menjelaskan juga, loh, ada 2 pasien, satunya perokok berat, kok enggak apa-apa, satunya perokok ringan, kok kena kanker. Ya karena dia punya faktor genetik. Kalau yang enggak apa-apa ya karena dia enggak punya faktor genetik. Slide berikutnya. Ya, kalau kita ngomong kanker, ini kita kayak ngomong fenomena gunung es. Artinya apa? Kita lihat gunung es di permukaan air itu sebegitu. Ada bagiannya yang lain yang kita nggak kelihatan, yang kira-kira ada yang bilang 10 kalinya, ada yang bilang 20 kalinya, 30 kalinya. Nggak penting lah kita bahas itu. Yang penting bahwa yang kelihatan adalah sebetulnya sedikit. Jadi kalau kelihatan sedikit, kita harus mikir, wah sebetulnya banyak. Ini berlaku pada semua hal. Contoh aja. Ada orang kena sakit, pasti kena sakit malaria. 1 orang. Jangan kita anggap, oh yang sakit 1 tok. Enggak. Pasti ada yang lain yang lebih banyak. Ada 1 orang, yang lain juga, contoh yang gampang, ada 1 orang tertipu oleh kasus misalnya yang melalui SMS atau sekarang melalui WA. WA-nya dihack atau diapain. Yang tertipu 1 orang, apakah cuma 1? Enggak. Yang terlihat 1, tapi sebetulnya yang tidak terlihat banyak. Itu seperti fenomena gunung es. Kanker pun begitu. Kanker itu seperti fenomena gunung es. Artinya apa? Yang terlihat oleh kita itu sebetulnya sedikit. Yang tidak terlihat banyak sekali. Nanti ada kaitannya dengan coverage. Coverage adalah gini. Pasien tentu saja diharapkan berobat dan seterusnya dan seterusnya. Yang berobat berapa? Oh, yang berobat satu wilayah Kota Semarang misalnya 10 orang. Jangan dianggap satu Kota Semarang yang sakit 10. Karena yang sakit 10, yang berobat 10 itu, yang tidak berobat itu yang di bawahnya gunung es yang tidak kelihatan. Jadi maksudnya begitu. Slide berikutnya. Ini yang dari segi epidemiologi saya ambil sepintas saja. Di situ pada tahun 2006 di Amerika itu merilis bahwa kasus-kasus kanker itu di situ ada gambarannya cowok, ada gambarannya cewek ya. Itu hanya digambarkan seperti itu, bahwa yang pada kasus cowok kanker itu yang paling banyak apa? Ternyata pada kasus di orang laki-laki yang paling banyak adalah kanker prostat.
Sebaliknya gambar sebelahnya otomatis juga gambar perempuan ya. Paling banyak perempuan tuh kanker apa? Kanker payudara. Jadi gambar kiri menyatakan laki-laki terbanyak kanker itu pada prostat. Perempuan kanker terbanyak pada payudara. Ini tahun 2006 dirilis begini. Tahun-tahun berikutnya pun hampir sama, bahkan sampai sekarang hampir sama. Slide berikutnya, Pak Ju. Ini juga gampang diikutin aja bahwa negara Amerika merilis data bahwa di tahun 2006 kematian, jadi orang sakit kanker kemudian meninggal, penyebab meninggalnya adalah karena kanker. Ternyata pada laki-laki disebabkan oleh kanker paru-paru maupun bronkus, kira-kira kanker paru-paru lah. Pada perempuan pun sama. Tadi pada laki-laki kan terbanyak kanker prostat. Ternyata penyebab meninggalnya dari prostat tidak nomor satu bahkan. Yang nomor satu tetap paru-paru. Yang perempuan sama. Yang penyebab kematian terbanyak adalah paru-paru. Padahal pada perempuan yang paling banyak adalah kanker payudara. Yang laki-laki prostat yang paling banyak meninggal kanker paru-paru. Yang keduanya malah usus besar atau kolon. Prostat bawahnya lagi. Slide berikutnya. Chapter berikutnya tentang mekanisme atau patogenesis. Tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa yang saya sampaikan ini ya secara ilmu kedokteran. Bahwa patogenesis atau mekanismenya kanker itu apa sih sebetulnya? Kenapa orang bisa menjadi kanker? Ternyata mekanismenya itu ada macam-macam juga. Tapi sebetulnya patogenesis kanker adalah hasil akhir dari suatu resultan ya nilai akhir dari 5 hal ini, yaitu onkogen. Ada sebelumnya namanya proto-onkogen, kemudian menjadi onkogen. Onkogen itu ya gampangnya gen yang mencetuskan kanker. Onkogen ini akan bekerja sehingga terjadilah kanker. Kemudian ada nama lain tumor suppressor gen atau nama lainnya anti-onkogen. Berikutnya lagi ada apoptosis. Tadi yang anti-onkogen atau tumor suppressor gen sebetulnya gen yang menekan onkogen. Berikutnya lagi ada apoptosis gen. Apoptosis gen itu apa? Gen yang menyuruh kalau sel itu menjadi abnormal dan mau menjadi kanker, disuruh bunuh diri sel itu. Nah, itu namanya apoptosis. Ini sebetulnya apoptosis adalah kematian sel yang terprogram atau sel disuruh bunuh diri. Dan selnya nurut aja kalau yang nyuruh gen apoptosis. Ada nama lain yaitu gen DNA repair. DNA repair itu apa pula? DNA repair adalah gen yang memperbaiki DNA jika terjadi karena dengan adanya mutasi, delesi, dan seterusnya. Maka gen repair ini akan memperbaiki DNA sehingga tidak terjadi kanker. Terakhir adalah tumor immunity atau kekebalan tubuh terhadap tumor. Ada 4 hal yang penting, yaitu sel T sitotoksik. Sel T adalah bagian dari sel limfosit. Kemudian NK cell. NK cell itu natural killer cell atau sel pembunuh yang alami. Kemudian ada makrofag. Makrofag ini adalah seperti tentaranya tubuh atau gampangnya pionnya tubuh. Begitu ada hal aneh, hal abnormal, makrofag jalan maksudnya mau menelan atau membunuh hal yang aneh tersebut. Kalau secara ilmu kedokteran, makrofag ini kalau keluar sudah di jaringan, sebelumnya namanya histiosit. Histiosit sebelumnya namanya monosit. Dalam pembuluh darah namanya monosit, keluar dari pembuluh darah namanya histiosit. Kalau dia aktif melakukan proses namanya fagositosis, namanya makrofag. Makrofag itu ya kayak tentaranya tubuh. Dan dia akan bahasa gampangnya mencaplok begitulah, mencaplok hal-hal yang abnormal yang ada di tubuh. Terakhir adalah sistem imun humoral atau sistem kekebalan yang humoral. Jadi kalau dibayangkan sel kita ngomong dari segi kankernya ya. Untuk menjadi kanker tuh berat juga buat buat sel kanker. Dia harus mengalahkan tumor suppressor gen,
Entah caranya si onkogen ini harus mengalahkan tumor supresor gen, entah caranya bagaimana, dengan cara kamuflase, dengan cara diajak join, dengan cara KKN, dan seterusnya. Kemudian dia juga harus pandai-pandai mengeles atau menghindar dari gen apoptosis. Karena kalau ketemu apoptosis itu disuruh bunuh diri nih. Kemudian DNA repair. Dia juga harus menghindar, jangan sampai dia di repair. Terakhir dalam dia bertumbuh, dia harus menghindari kekebalan tubuh pasien tersebut dengan cara tadi itu mengalahkan sel T sitotoksik, mengalahkan NK sel, mengalahkan makrofag, dan mengalahkan sistem imun humoral. Dari cerita ini, pertanyaannya sebetulnya sel kanker itu berarti sel yang ulet enggak? Sel yang sangat ulet. Ini sudah ditekan sana, ditekan sini, merobos sana, merobos sini, dihalang-halangi di kanan, di kiri, atas, bawah. Kok ya lolos terus loh? Kok ya survive terus? Jadi kesimpulannya, sel kanker adalah sel yang ulet, lebih gampang kita ngomong, sel yang pinter, sel yang ketahanannya tinggi, dan dia relatif sel yang kalau kita bilang gampang tuh abadi. Ternyata secara aging sudah kita lihat juga bahwa ternyata sel kanker ini dia punya zat namanya telomerase. Telomerase adalah seperti anti-aging. Anti-aging berarti dia nggak mengalami ketuaan. Sel biasa dia akan mengalami ketuaan. Sel membelah, telomernya memendek. Telomernya memendek. Sampai suatu titik dia memendek banget, sudah. Dia nggak bisa membelah lagi. Tapi kalau sel kanker, dia mempunyai zat namanya telomerase. Itulah yang menyebabkan dia bertahan atau survive terus. Sedangkan sel yang lain mati, dianya nggak mati-mati. Itu mekanisme terjadinya kanker secara ilmu kedokteran seperti itu. Slide berikutnya. Diagnosis. Diagnosis itu bahasa gampangnya adalah membuat keputusan si pasien sakit kanker. Dalam ilmu kanker ada nama triple diagnosis. Triple diagnosis, triple tentu saja 3 ya. Diagnosis adalah menentukan jenis sakitnya pasien. Ada 3 diagnosis atau triple diagnosis ini maksudnya kita bisa memastikan seseorang kanker jika sudah dilaksanakan triple diagnosis, yaitu diagnosis yang dilakukan oleh 3 disiplin ilmu. Biasanya pasien datang ke dokter siapapun ya, bisa onkologis, dokter keluarga, bahkan kalau di desa dokter puskesmas, dokter THT, dokter obgyn apapun, dokter paru-paru, dokter penyakit dalam, dokter bedah. Maka klinis tersebut mikir, loh kok ada benjol? Benjol di mana yang kelihatan gampang, misalnya benjol di leher, benjol di payudara yang kelihatan. Kita ngomong yang gampang aja deh. Benjol yang paling banyak tadi perempuan di payudara. Oh, benjolnya di mana? Benjolnya di payudara. Klinis curiga kan? Maka dia akan membuat keputusan, oke, saya mengatakan ibu ini curiga kanker karena tumbuhnya cepat. Ibu ada historinya. Tadi yang saya katakan historis sudah tahu, maka dokter klinis ini akan mengirim ke 2 disiplin ilmu yang lain atau 2 spesialis yang lain, yaitu ke radiologi. Radiologi itu bahasa gampangnya ahli ronsen begitu. Ahli ronsen akan melakukan pemeriksaan radiologis. Salah satulah dari mulai ronsen atau USG atau CT scan atau MRI. Dari hasil itu seorang ahli radiologi dia akan menulis kesannya apa. Misalnya, oh kesan kanker ganas di payudara. Dari hasil USG atau hasil CT scan atau bahkan MRI. Berarti pasien ini belum finish, belum kelar nih, harus diputuskan oleh ahli patologi. Patologi akan membuat pemeriksaan namanya FNAB, Fine Needle Aspiration Biopsy. Pemeriksaan yang dikerjakan oleh ahli patologi, spesialis patologi ini untuk menentukan ini orang kanker apa enggak. Dilakukanlah pemeriksaan FNAB atau bahkan dibiopsi oleh klinis, dioperasi begitu, kemudian jaringannya dikirim oleh patologi, dibuat laporan patologi setelah operasi. Kalau FNAB sebelum operasi. Setelah 3 spesialis ini membuat pemeriksaan, barulah perform, barulah dinyatakan dengan pasti si pasien ini sakit kanker. Maka
diagnosis dikerjakan jika sudah dilakukan triple diagnosis oleh klinis, bisa bedah, bisa penyakit dalam, bisa PHT, atau bahkan dokter umum, dokter puskesmas, bahkan atau vaskes primer, kemudian dokter radiologis melalui USG, melalui CT scan, melalui apa saja, dan dokter ahli patologi yang biasanya mengerjakan pre-op, dia mengerjakan FNAB, post-op mengerjakan pemeriksaan histopatologi. Sekilas tentang FNAB, saya jelaskan sebagai berikut slide. FNAB itu apa? FNAB singkatannya itu tadi, fine needle aspiration biopsy. Adalah pemeriksaan benjolan. Benjolan itu kalau di dokter namanya nodul, atau tumor, atau lesi yang teraba. Teraba ini kalau bahasa Jawanya kecekel, atau bahasa Indonesia terpegang, atau teraba, terpalpasi, dan dipastikan jenisnya dengan cara disuntik, diaspirasi, nanti ada gambarnya, di scraping, sehingga diperoleh material untuk dilihat secara mikroskopik. Hasil FNAB merupakan diagnosis kerja. Dan ini adalah pemeriksaan yang simple, sangat sederhana, dan akurasinya tinggi. Bisa dijadikan diagnosis kerja, karena sudah merupakan suatu kesimpulan. Kenapa? Si dokter yang akan mengoperasi sudah terinformasi, demikian juga pasien. Slide berikutnya dapat digambarkan sebagai berikut. Ada benjolan warnanya kuning. Kuning ini akan disuntik oleh jarum yang kecil atau fine needle atau jarum yang halus. Jarumnya khusus, kecil, lebih kecil daripada jarum yang dipakai untuk suntik. Biasanya kalau kita suntik di bokong begitu ya. Ini lebih kecil daripada suntik bokong. Kemudian setelah disuntikan, jarumnya akan disemprotkan ke slide. Slide itu ya kaca, sehingga bahan materialnya akan menitik di kaca tersebut. Bahan material ini adalah contoh atau sampel atau sampling dari benjolan yang warnanya kuning di gambar ini. Sampling inilah atau contoh inilah dalam dunia kedokteran namanya biopsi. Dalam dunia umum namanya sampel atau sampling. Dalam dunia kedokteran namanya biopsi. Jadi kalau ada kata, oh mau dibiopsi, itu berarti mau diambil contoh. Dulu sekali harus dengan operasi, sekarang cukup dengan disuntik aja. Bagaimana kalau dengan benjolannya besar? Itulah diperlukan keahlian seorang ahli patologi. Dia akan memilih tempat mana yang cocok. Contoh benjolan di payudara, kalau sesendi jelas, 2 sendi jelas. Kalau benjolannya sudah 5 sendi gimana? Ya, perlu disuntik di 2 tempat atau 3 tempat. Demikian juga benjolan di leher juga sama. Slide berikutnya. Gambarnya seperti itu. Ya, hampir sama ya. Disuntikkan begitu. Setelah disuntik, dia akan bahasa Jawanya kantut begitu ya, atau akan ikut di jarumnya, kemudian disemprotkan sehingga diperoleh material untuk diperiksa secara mikroskopis. Slide berikutnya. Kalau hasilnya jinak seperti ini gambarnya. Slide. Ya. Sel jinak itu seperti itu. Selnya kira-kira uniform, saling melekat, dan tidak aktif. Slide berikutnya. Kalau ganas itu bedanya begini. Selnya sebelumnya ya. Selnya enggak uniform, ukurannya beda-beda, besar, kecil, dan seterusnya. Dan selnya aktif. Aktif itu sel itu seolah-olah kayak buah anggur begitu, atau seperti kelereng begitu. Tapi ada matanya, atau ada bintik-bintiknya, itu berarti selnya aktif. Selnya aktif yang menunjukkan dia ganas atau kanker. Slide berikutnya. Ini untuk payudara. Untuk tiroid itu kayak gini beda. Tiroid kalau jinak, selnya hanya seperti ini gambarannya. Yang kiri atas itu menunjuk sama kiri bawah, yang kanan bawah. Ini sebetulnya sama, cuma bedanya yang kiri atas selnya aktif, yang kiri bawah selnya tidak aktif. Tapi sebetulnya sama. Slide berikutnya. Nah, ini kalau yang ganas itu seperti itu, seolah-olah selnya membentuk gambaran seperti bertangkai begitu. Ini kanker tiroid. Jadi tiap-tiap organ itu penampakan selnya beda. Ini contoh gampang tuh mungkin kalau kita lihat orang sekolah ya. Kalau merah putih ya mesti SD tuh. Kalau biru putih SMP.
Kalau abu-abu, SMA. Kalau enggak pakai seragam, itu udah kuliah itu. Jadi ilustrasi gampangnya kira-kira begitu. Slide berikutnya. Ya. Ini contoh tadi yang karena di perempuan yang paling banyak gambar payudara. Jadi saya tuliskan gini. Kadang kita ngomong, oh payudara. Seorang ahli patologi seperti saya kayak gini disebut patologi anatomi. Kenapa? Kita harus tahu struktur maupun konturnya. Payudara kalau kita lihat ada 4 kontur yang penting. Kalau kita lihat dari atas tuh puting tentu saja. Tapi di dalam puting ini ada apa? Ternyata di dalam puting itu ada saluran-saluran. Jumlahnya berapa? Jumlahnya kurang lebih ada 10 atau 8. Saluran-saluran ini terus berjalan terus. Saluran ini bahasa kedokterannya duktal atau ductus. Jumlahnya ada yang bilang 8, ada yang bilang 10. Sampai akhirnya ke dalam terus menjadi pabrik susu atau nama gampang, nama kedokterannya lobuler. Jadi ada ductus, ada lobuler. Lobuler adalah pabriknya susu atau pabriknya air susu. Kontur pertama tadi saya katakan ductus atau saluran, kontur kedua adalah pabrik susu atau lobuler, kontur ketiga yang kuning-kuning, lemak atau gajih itu, atau fat. Kontur yang berikutnya adalah yang putih-putih jaringan ikat. Jadi di dalam payudara itu strukturnya ya cuma ada itu. Saluran susu, pabrik susu, lemak, dan jaringan ikat. Pertanyaan, apa bedanya payudara anak muda, orang muda dengan orang tua? Pada orang tua terjadi reaksi perlemakan. Artinya apa? Pada orang tua tuh lemaknya lebih banyak. Saluran-saluran jadi lemak, jaringan ikat jadi lemak, pabrik susu atau lobuler jadi lemak. Karena komponen lemaknya banyak, otomatis nanti kontur payudaranya bahasa Jawanya melorot gitu ya. Atau tidak seperti gunung-gunungnya agak jatuh ke bawah. Jadi dari lihat payudara aja kita tahu, oh ini anak muda nih. Oh ini udah tua, karena lemaknya banyak sehingga konturnya melorot. Slide berikutnya. Nah ini payudara itu cuma bagian yang kuning itu, bagian luarnya ada lemaknya. Bagian bawah, bagian yang menuju ke ketek. Jadi yang namanya payudara itu bagian yang kuning itu ya. Di luar kuning itu sudah merupakan ketek atau ketiak, atau nama dokternya aksila. Aksila itu kenapa diperhatikan? Karena biasanya ada di situ pasti ada namanya kelenjar getah bening. Kalau dari pasien kanker, pasti di situ ada tonjolan yang bisa kita raba, namanya kelenjar getah bening. Kalau pasiennya jinak, biasanya kelenjar getah beningnya nggak ikut raba, nggak ikut membesar, nggak ikut reaktif. Tapi kalau kanker biasanya kelenjar getah beningnya ikut membesar, terutama kanker yang sudah lanjut ya. Kalau yang awal-awal ya tidak. Jadi tadi itu kontur payudara ada 4 struktur, dari mulai ductus, kemudian lobuler atau lobulus, kemudian lemak dan jaringan ikat. Kemudian ke arah ketiak ada namanya kelenjar getah bening atau limf node. Slide berikutnya. Ini gambar aja gampang. Biasanya payudara nggak mungkin bahasa Jawanya ujuk-ujuk kanker itu nggak mungkin. Biasanya awalnya seperti itu. Gambar ini ingin menyatakan bahwa loh ini bagian atas payudara itu ada daerah yang seperti keloid. Seperti keloid itulah yang menyebabkan payudara kalau diraba bahasa Jawanya grenjel ya, atau loh kok teraba bagian yang abnormal, maka itu sudah tumor. Harus dilihat selnya. Nanti selnya ganas apa jinak. Kalau jinak ya namanya tumor. Ini pada kasus ini kelihatan gambar tumor. Jadi jinak seperti ini. Pertanyaannya, loh ini kok pabrik susunya nggak kelihatan? Iya, ini nggak kelihatan karena ini pasien nggak hamil. Kalau nggak hamil, pabrik susunya relatif bahasa Jawanya mengkerut begitu, atau seperti tidak terlihat dengan jelas. Kalau dia hamil, baru terlihat dengan jelas. Bagian atas dari payudara ini, kenapa teraba aneh ya? Karena ada bagian yang memadat. Ternyata nih kalau dilihat dalamnya seperti ini, diperiksa secara FNAB maupun secara operasi juga kelihatan jinak sel-sel. Nah ini sakit namanya fibrokistic disease. Slide berikutnya.
Maju. Ini gambarnya seperti tadi, ceritanya dilanjutkan. Ternyata itu bisa meluas, sehingga meluas ke bawah dari payudara. Ini sakitnya sama masih jinak, namanya fibrokistik disease, yang meluas dari bagian atas ke bagian tengah, bahkan ke bagian bawah. Slide berikutnya. Nah, ini fibrokistik disease tadi, kistanya juga bisa membesar. Kista itu apa sih secara kedokteran? Kista adalah tumor, isinya cairan. Kalau isinya cairan, tentu saja ada pembungkusnya atau ada kapsulnya, maka namanya kista. Jadi kista dimanapun tempatnya, pasti isinya cairan. Kista inilah tumor yang berisi cairan, tentu saja ada bungkusnya. Ini ganas apa jinak? Oh, ini jinak. Kapan disebut ganas? Jika selnya terlihat ganas. Nanti ada gambarnya di berikutnya. Dan pada kasus yang jinak ini, sama penampakannya dengan yang ganas, tambah besar, karena isinya air. Tapi kalau disuntik, airnya bisa hilang. Tapi pertanyaannya, disuntik isinya hilang, apakah bungkusnya hilang atau kapsulnya hilang? Enggak, kapsulnya masih. Nanti dia akan membentuk lagi. Biasanya pasien seperti ini, kalau disuntik kemudian dia cairannya diperiksa jinak, ya sudah kista jinak. Nanti jarak sebulan atau 2 bulan atau bahkan setahun, dia akan membesar seperti itu lagi. Cairan di dalamnya terisi lagi. Dan ini tadi yang kita lihat semuanya adalah jinaknya. Ganas yang kayak apa? Yang kayak gini. Slide. Maju, ya. Biasanya sebagian besar ganas, di awal keganasannya, setelah tadi awalnya seperti itu, dia akan mengkeret. Mengkeret sehingga kelihatannya mengecil. Tadinya kan fibrokistik disease katakanlah diameternya 3 cm. Oh, sekarang mengecil jadi 2 cm atau bahkan jadi 1 cm. Hati-hati, ini bukan menyembuh, tapi dia sebetulnya berubah menjadi ganas. Karena mengkeret inilah, maka terlihat dari luar, putingnya, bahasa Jawanya, ambles atau masuk ke dalam. Kenapa bisa masuk ke dalam? Ya, karena dia mengkeret dan posisinya dekat dengan puting. Kalau posisinya jauh dari puting gimana? Oh ya, putingnya nggak mungkin ambles, tetapi kulitnya akan berkerut-berkerut seperti kulit jeruk. Nah, ini kita sering lihat di TV, di koran, di majalah. Hati-hati loh kalau kulitnya mengkeret-mengkeret seperti kulit jeruk. Itu berarti dia berubah menjadi ganas. Slide berikutnya. Ya, ada juga tumor dalam perkembangannya dia bukan mengkeret, tapi tambah besar, tambah besar, tambah besar. Dilihat di dalamnya seperti itu. Bahkan bahasa gampangnya bisa mecah keluar seperti itu juga. Gambarnya seperti yang di atasnya. Karena dia tumbuhnya seolah-olah keluar terus sehingga pecah dan seperti itu. Slide berikutnya. Bisa juga gambarnya seperti orang alergi atau gatelan itu, seperti merah begitu. Pasien mengeluh payudaranya kok seperti apalah, dia pasien mengatakan seperti alergi, seperti dia juga kadang mengatakan, pasien, dok ini payudara saya kok gatelan sudah lama. Berapa lama, Ibu? Oh, ini sudah setahun. Kita mesti berpikir simpel bahwa enggak mungkin kan kalau alergi kok sampai setahun. Nanti penampakannya seperti alergi, kemudian dilihat selnya dengan cara tadi itu saya bilang disuntik atau bahkan dikerok, kelihatan selnya ternyata ganas, ya berarti ini kanker. Tapi manifestasinya seperti alergi, seperti gatel kayak gitu, merah-merah begitu. Slide berikutnya. Bisa juga manifestasinya kayak gitu. Bahasa Jawanya, bahasa gampangnya, bahasa Semarangnya mentol kayak bakso begitu ya. Dan yang penting dilihat selnya, mentol kayak bakso, dilihat selnya ganas, ya ganas, dan bisa juga ini jinak seperti ini. Jadi penampakan dari luar sama. Ini kalau ilustrasi dari, biasanya kalau zaman saya sekolah dibilang, kalau kita lihat dari jauh, di padang rumput yang jauh, kita lihat hewan berkaki 4. Bisa juga dia kambing, bisa juga dia sapi kecil, bahkan bisa juga dia harimau dari jauh.
Lah biar jelas gimana? Dideketin, baru kita bisa lihat, oh ternyata dia kambing, oh ternyata dia sapi, dan seterusnya. Slide berikutnya, bisa juga modelnya seperti itu. Bahasa yang gampang ini menjadi ganas dan dia rapuh. Karena rapuh, maka dia gampang luka. Kenapa luka? Dari mulai digaruk-garuk, atau bahkan pakai BH yang terlalu kencang, pasien merasanya gatal, nanti digaruk-garuk kok gampang luka ya. Ternyata dilihat selnya ganas, kanker. Ini biasanya sama, pasien mengeluh, saya kok payudaranya gatal, digaruk-garuk kok luka kok nggak sembuh-sembuh, sudah dikasih obat A, B, C, D, E nggak sembuh-sembuh. Nah ini harus dilihat selnya, dilihat oh ternyata ganas, ya kanker. Ini ada nama khusus untuk sakit seperti ini, sebetulnya namanya Paget disease ya. Slide. Ya, sekarang masuk masalah terapi atau pengobatan. Pengobatan secara ilmu kedokteran cuma 3. Apa saja? Yaitu 1 operasi, 2 kemo atau kemoterapi, terakhir radiasi. Operasi itu apa sih? Operasi ya pasien tentu saja dibius, kemudian masuk kamar operasi, kemudian tumornya diambil atau diangkat. Bisa diambil tumornya saja atau nama gampangnya lumpektomi, bisa juga diambil organnya atau payudaranya yang namanya mastektomi. Ini keputusan tergantung pada sejawat ahli bedah. Bisa juga nanti pasien request lah. Sekarang zaman tambah maju, pasien biasanya request, dok saya nggak mau diambil semua payudaranya. Saya kan masih muda dan seterusnya. Oh gitu, iya ternyata perkembangan sekarang pasien juga ada yang usianya cukup muda, usia masih kepala 2, bahkan ada yang usianya belasan, ternyata ganas di payudara. Operasinya ya dia nggak mau dipotong payudaranya, cuma minta diambil benjolannya saja, atau nama dokternya lumpektomi, atau biasanya secara teknik bedah namanya BCT, breast conserving therapy, atau dioperasi cuma di benjolannya saja. Setelah itu dia mengalami namanya kemo. Kemo itu apa? Kemo itu infus lah gampang. Infusnya untuk membunuh sel kanker. Maksudnya dari pabrik itu membuat ini cairan obat yang dipakai untuk membunuh sel kanker. Sel kanker tentu saja aktif tadi. Salah satu ciri khasnya sel kanker, selain tidak uniform, kemudian dia bercerai-berai posisinya dan aktif. Aktifnya sel ini ya dari kankernya itu. Pertanyaannya, apakah sel aktif itu cuma kanker? Oh enggak, ternyata ada sel lain yang aktif, yaitu sel, ada 3 golongan gampang yang kita ketahui. 1 golongan rambut. Semua rambut itu adalah sel yang aktif. Kemudian sel aktif berikutnya adalah sel pencernaan. Dari mulai tenggorokan sampai lambung, usus sampai anus. Kemudian golongan yang terakhir adalah sel darah. Kita tahu darah itu ada darah merah, ada darah putih, ada darah trombosit. Otomatis kalau dia pasien di kemo, dia akan sel aktifnya terpengaruh. Kalau kena rambut, rambutnya brodol. Kalau kena darah, darahnya tadi itu tiba-tiba HB-nya drop dan seterusnya. Kalau kena pencernaan ya dia efek sampingnya pasiennya mulai mengeluh, mual, muntah dan seterusnya sampai diare. Terakhir di radiasi. Radiasi itu apa? Radiasi adalah di sinar, di mana sinarnya akan mempengaruhi sel itu sendiri, sel terutama sel yang aktif, sehingga sel aktif dari sel kanker ini akan mati dengan sendirinya. Ilustrasinya ada di slide berikutnya. Ya, itu tadi yang saya katakan breast conserving therapy atau breast conserving surgery atau operasi pada payudara di mana hanya mengambil benjolannya saja, itu ada di gambar kanan, sedangkan gambar kiri adalah payudaranya semua diambil atau namanya mastektomi. Jadi mastektomi adalah yang diambil payudaranya. Kalau yang gambar kanan yang diambil benjolannya saja, namanya lumpektomi. Padahal dua-duanya sama ganas, tapi sekarang pasien bisa milih seperti ini. Kalau yang jinak pasti operasinya seperti kanan, payudaranya dipertahankan. Slide berikutnya. Nah, ini radiasi, jadi itu
kena sinar radiasi yang diilustrasikan kuning, maka sel tumornya yang warnanya merah itu terpengaruh, maka dia akan selnya yang tadi itu saya bilang DNA-nya berubah, DNA-nya nggak mengalami repair, akan mengalami kerusakan. Mengalami kerusakannya ialah dia apoptosis ya disuruh bunuh diri. Jadi sel tumornya mati sendiri. Ini efek dari radiasi, cara kerjanya secara simpel seperti itu. Sinar, kemudian sinarnya akan mengenai sel kanker, di sini ilustrasinya merah-merah itu, sehingga merah-merahnya akan mengalami kerusakan DNA atau intinya. Sehingga terjadilah kerusakan sel, selnya nggak mau bertumbuh lagi, akhirnya mati. Saya kira ini slide berikutnya. Ya, oh selesai ya. Terima kasih. Untuk kesempatan ini, saya kira saya sudah ngomong cukup lama nih, setengah jam lebih. Enggak usah nih. Ya. Oke, luar biasa. Terima kasih ya, Dok. Ya. Aduh, apa yang disampaikan itu sangat berharga sekali, karena yang kita belajar dengan kita tahu teman-teman ya, maka paling enggak kita bisa melakukan tindakan pencegahan, atau kalau sudah ada tanda-tandanya juga nanti kita bisa tindak untuk proses selanjutnya ya, mungkin tindakan seperti itu ya. Jadi Dok, kami buka untuk pertanyaan-pertanyaan, Dok. Nah, ya silahkan kalau ada yang mau tanya. Mengenai cancer, mengenai ini boleh ditanyakan. Kalau belum saya tanyakan, Dok, ya. Saya tanya pertama. Oke, silakan. Kenapa sih kok ada bermacam-macam cancer ya, Dok? Kok macam-macam ya? Ada macam-macam segala, kanker prostat, kanker. Ya. Ini tuh kok ada bermacam-macam seperti itulah. Laki-laki kok kebanyakan kok ke arah prostat itu kenapa, Dok? Nah, kalau darah nih, kalau ke prostat ini kenapa dan bagaimana cara mencegahnya, Dok? Cara tips supaya tidak bertambah parah lah seperti itu. Ya. Jadi begini ya Pak Ju ya. Tadi kan itu sebetulnya secara statistik ya, laki-laki banyak yang prostat, perempuan banyak yang payudara. Perempuan nggak punya prostat, tapi pertanyaannya gini, adakah laki-laki kena kanker payudara? Oh ada. Ada juga. Sedikit. Ada juga, tapi jarang memang. Tapi ada. Prinsipnya perempuan laki ada payudaranya, ya bisa kena kanker payudara. Tapi kalau prostat hanya ada di laki-laki. Pertanyaan tadi, kenapa bisa menjadikan kanker? Ya kembali ya, kita mesti tahu bahwa ini ada kaitannya dengan tadi kalau tanyakan penyebabnya apa tadi itu, yang multifaktor, genetik, lingkungan, stres atau karsinogenik. Kenapa terjadinya kanker di prostat maupun di payudara? Terjadinya kanker di kedua tempat maupun dimanapun sebetulnya patogenesisnya, mekanismenya sama, yaitu dia punya onkogen dulu, atau onkogen itu ya bakal mau menjadi kanker atau permulaannya kanker atau basicnya cancer. Onkogen ini dia bertumbuh terus, tidak bisa dihentikan oleh tumor supresor gen atau anti-onkogen. Apoptosisnya juga dia nggak jalan. Kemudian DNA repair-nya juga bisa dikalahkan. Terakhir ialah dia bisa mengalahkan kekebalan atau tumor immunity-nya. Maka dia menjadilah kanker. Ceritanya mekanismenya di mana-mana prinsipnya sama. Jadi kalau ditanyakan bagaimana terjadinya kanker payudara, ya sama. Dia onkogennya jalan terus, akhirnya menjadi kanker, tidak bisa dihalangi oleh tumor supresor gen, apoptosis, DNA repair maupun tumor immunity, sehingga dia berkembang terus, bertumbuh dan berkembang terus, akhirnya yaitu tadi sampailah kepada stadium 1, stadium 2, stadium 3. Stadium itu gampangnya kalau kurang dari 2 cm itu stadium 1. Kalau 2 sampai 5 cm stadium 2, lebih dari 5 cm stadium 3 dan seterusnya. Kalau ada lagi omongan grade, tadi kan dikatakan tumor tergantung, kanker tergantung pada apa? Salah satunya ialah prognosis tergantung grading dan staging. Apa bedanya grading dan staging? Itu sangat berbeda. Grading itu menyatakan keparahan secara mikroskopis.
Kalau kita pesen bakso tuh kan bisa pedes sedikit, pedes sedang, pedes sekali. Grading tuh ya hanya ada 3 itu, 1, 2, 3. 1 tuh sedikit, 2 tuh sedang, 3 tuh ganas sekali. Staging stadium itu dinyatakan dalam TNM. T itu besarnya tumor, tadi saya bilang 2 cm, lebih dari 2 cm, 2 sampai 5 dan seterusnya. Ada juga NN itu kelenjar getah bening yang kena. Tadi itu yang di payudara yang kenanya di kelek atau di ketek. Di keteknya tuh ada berapa kelenjar getah bening yang kena. Kalau kurang dari 2 sampai kurang dari 3 itu biasanya masih N1. Kalau antara mulai dari 4 sampai dengan 9 itu N2. Kalau N3 di atas 10. Kalau contoh pasien kelenjar getah beningnya di ketiak banyak yang kena, itu masih 3C. Demikian juga metastasis atau M. Oh, sudah menyebar ke mana? Ke paru-paru. Dianya sesek, paru-parunya banyak cairan. Ini mesti stadium 4. Menyebar ke otak, pasiennya seperti orang tidak sadar, seperti kejang dan lain-lain. Nah, itu stadium 4 karena sudah kena otak. Jadi setiap kita bicara kanker ada lain yaitu grading dan staging. Jadi sementara itu dulu Pak Ju, kalau ada yang bertanya lain silahkan. Ya. Jadi apa namanya itu kalau di laki-laki, di perempuan kan lebih gampang ya karena ada gejala-gejala. Kan di laki-laki kan ada prostat. Nah itu gejala awalnya tuh gimana Dok? Mungkin rasa apa terus gimana Dok kali? Tahu teman-teman. Pak Ju, ini saya nyiapkan gambar yang berkaitan dengan prostat itu ada di gambar lahir Pak Ju hampir terakhir gambar nomor 54 atau 56 54 Pak Ju. Gambar nomor 54. 54. Iya. Karena kalau ngomong ada cerita gambarnya ya susah dibayangkan. Gambar itu ya. Jadi gini, kalau prostat ya, kita lihat ini penampang melintang dari organ laki-laki. Di situ ini mohon maaf kepada semua, ini bukan berarti porno ya, kita ngomong secara ilmu aja bahwa yang saya mau sampaikan, prostat ini di mana dulu? Prostat adalah tempatnya di pangkal daripada penis. Penis kalau yang bagian terlihat dari luar kurang lebih separuh. Separuhnya itu adalah di dalamnya tubuh. Kemudian dia masuk kandung kencing. Di dalam kandung kencing itulah sebelum masuk kandung kencing ada organ namanya prostat. Prostat ini modelnya melingkarin uretra atau bagian dari kemaluan yang untuk kencing. Karena posisinya dia melingkarin, kalau kanker di situ maka pasien akan yang pertama dia mengganggu kencing ya. Dari mulai kencingnya netes-netes, kencingnya tidak puas, kemudian dia akan mengalami macam-macam berkaitan dengan membesarnya prostat. Dan yang terakhir, sebetulnya prostat ini agak pada awal kita deteksi dininya susah. Satu-satunya jalan, tadi saya sudah bilang, satu-satunya jalan ialah kita mesti melihat sel ganas dari sini. Jadi pasien biasanya karena gangguan kencing atau bahkan tidak bisa kencing, pasien akan dilakukan operasi namanya TUR, transurethral resection. Jadi dari kemaluan dimasukin alat seperti kateter, kemudian di daerah prostat ini kayak di bahasa Jawa yang gampang itu dioyoti atau diraut begitu, dibuat bolongan biar bukan bolongan, diperlebar lubangnya. Jadi prostat yang mencekik daripada uretra itu akan diraut, kemudian dikeluarkan. Hasil rautannya itu diperiksa secara patologi. Ada sel ganasnya enggak? Yang paling sering itu adalah rautannya jinak. Kita bilang BPH, benign prostate hyperplasia. Kemudian peluang jadi ganas gimana? Kira-kira 2-5% ganas. Jadi kira-kira kalau ada pasien di prostatnya membesar begitu, diperiksa orang 100, yang kanker itu sebetulnya sedikit. Cuma 2 pasien atau 3 pasien. Yang 90 lebih sebetulnya bukan kanker, tapi prostat yang jinak aja. Ya. Itu Pak Ju, ada yang lain silahkan. Ya, mungkin ada yang lain. Berarti kalau kita kencing itu enggak boleh ya Dok? Ditahan-tahan tuh, ada hubungannya ya Dok ya? Oh iya, nanti kaitannya kalau kencing ditahan, kaitannya nanti terjadi, itu ada
bahasa gampangnya lingkaran setan ya. Kalau kencing yang ditahan itu kita bilang namanya stasis. Stasis itu kencing yang harusnya dikeluarkan tapi tidak dikeluarkan. Itu nanti gampang menjadi infeksi. Dari infeksi gampang juga dia menjadi batu. Jadi nahan kencing atau stasis bisa gampang menjadi infeksi. Kemudian dari infeksi itu bisa jadi menjadi batu juga. Jadi antara stasis, infeksi, dan batu itu seperti lingkaran setan itu. Jadi dari ngumpet kencing, dia gampang kencingnya tertahan, gampang menjadi infeksi karena memang kalau kencing tidak segera dikeluarkan, ya dia lama-lama terjadi stasis atau endapan atau urin yang tidak dikeluarkan, akhirnya gampang menjadi infeksi. Ya. Kemudian dari itu juga gampang menjadi batu. Ya. Nah, jadi teman-teman penting banget ya, jangan menahan kencing dan jangan ditahan-tahan. Kalau sudah mau kencing, cari toilet terdekat ya. Ya. Disimpan-simpan nggak baik efeknya ya, penting banget tuh supaya tidak menyebabkan ya. Ini saya tanyaan dari Pak Adi Gunawan nih ya, bos kita. Untuk kita dulu nih. Beliau kan ada di tiroid, Dok. Nah. Tiroid, oke. Ada tiroid. Oke, selamat malam, Dok. Selamat malam, Pak Adi. Ya, thank you. Ada sedikit pertanyaan, Dok. Jadi saya itu sudah kena hipertiroid itu sudah lama sekali, Dok. Jadi ya lama-lama kan nggak teratur minum obat maupun cek darah dan sebagainya. Karena kan ya rutinitas jadi bosen lama-lama gitu ya, Dok ya. Jadi pertanyaan saya, Dok, apakah hipertiroid itu bisa berubah menjadi kanker tiroid, Dok? Ya, oke. Itu pertanyaan pertama, Dok. Ya. Satu-satu ya, Pak Adi ya. Nanti saya lupa juga. Iya. Pak Ju, tolong gambar Pak Ju nomor 43, Pak Ju. Gambar nomor 43 tolong tayangkan. 43 ya. Ya, itu saya mau jelasin. Nah, soalnya kalau nggak pakai gambar nggak afdol ya. Ya. Jadi begini pertanyaannya. Kita lihat ini potongan manusia, potongan kepala manusia. Tiroid itu ada di mana? Kalau kita lihat leher bagian depan itu paling luar kulit ya. Di bawahnya kulit ada lemak atau gaji. Di bawahnya lagi ada otot tipis. Di bawahnya otot tipis itulah ada tiroid. Tiroid kurang lebih diameternya normal antara 5 cm. Di belakangnya tiroid ada saluran buat napas. Yang namanya kolom menjing itu di bawahnya ada pita suara. Jadi tiroid itu posisinya jauh. Jadi kalau kita mau lihat tiroid, ini lapisan kulit lemak dilepas dulu. Gambar berikutnya Pak Ju. Gambar berikutnya, ya. Teman tolong kalau nggak bicara di mute ya, karena nanti mengganggu kepada yang jawab ini. Ya. Teman-teman kalau bicara, coba Pak Ju, ya gambar berikutnya Pak Ju 44 ini. Setelah ini gambar setelah ini. Nah, sebelumnya ini Pak Ju. Sebelum ini satu. Nah, sebelum ini. Nah, kalau ini adalah gambar kepala manusia, di mana kulit sama lemaknya itu sudah dikelupas atau ini kalau bahasa Jawanya apa, dibeset atau dikelupas begitu ya, kulit dan lemaknya. Semua orang, laki perempuan, gambarannya begini. Jadi di bagian leher itu ada otot itu ya daging. Kemudian ada bagian yang di bawahnya daging itulah yang nanti kita lihat tiroid. Jadi kalau kita mau ngomong tiroid, otot tipisnya ini yang di leher, dikelupas lagi gambarnya. Setelahnya ini Pak Ju, klik satu lagi. Ya, ini adalah tiroid. Tiroid itu kayak dasi kupu-kupu, ada bagian kiri, ada bagian kanan. Masing-masing bagian kurang lebih diameternya antara 4 cm. 4 cm kiri, 4 cm kanan diameternya. Di tengah-tengahnya namanya isthmus. Kalau kita bicara organ tiroid, ada 2 aspek, Pak Adi, yaitu 1 fungsi, 2 adalah kontur atau struktur. Kalau strukturnya normal atau gede. Kalau konturnya atau strukturnya gede atau membesar, bisa teraba, bisa pada saat ngelek terlihat, atau pada saat menengadahkan kepala terlihat, itu berarti strukturnya membesar. Kalau membesar, ada 2 hal yang harus kita tahu. 1, dari mana? Apakah dari tiroid? Apakah dari organ selain tiroid? Nomor 2, ganas atau jinak. Satu-satunya jalan ya diperiksa FNAB tadi, Pak Ji. Kita tahu disuntik sedikit,
Nanti dilihat selnya ganas apa enggak. Itu struktur atau kontur. Berikutnya adalah fungsionalnya. Fungsionalnya itu gimana? Tadi dikatakan ada hiper, ada hipo. Itu hiper-hipo itu dilihat dari T3 dan T4. Jadi tiroid itu berkaitan dengan tiroid, otak menghasilkan hormon namanya TSH. Dari TSH ini akan beredar ke seluruh tubuh. Yang bisa merespon TSH adalah organ tiroid. Nanti organ tiroid menghasilkan hormon tiroid yang di laboratorium kita kenal sebagai T3 dan T4. Kalau T3 dan T4-nya banyak, biasanya karena mau ekonomis kita pilih salah satu lah, kalau nggak T3, T4 sama saja. Kalau organnya T4-nya banyak di dalam darah, berarti dia hiper. Demikian juga kalau hipo. Hipo itu ya berarti sedikit. Kalau hiper efeknya apa? Ini seperti oli ya, seperti minyak begitu ya. Kalau dia mesin dikasih minyak kebanyakan kira-kira loh ya, maka dia lebih licin, jalannya lebih banter, putarannya lebih kencang dan seterusnya. Kalau kekurangan minyak kebalikannya. Kalau orang hipertiroid ini yang jelas dia gampangnya apa? Jantungnya berdenyut lebih cepat. Lebih daripada 100 istilah di kedokteran takikardi. Kalau hipo kebalikannya, jantung berdenyut lemah. Kurang daripada 60 kali per menit atau bradikardi. Suhu tubuh kalau yang hiper suhunya berarti di atas 37,5. Kalau hipo, suhunya di bawah 36,5. Akibatnya apa? Kalau suhunya tinggi, pembakarannya lebih cepat, lebih boros. Dia pun lebih sering makan, harus lebih sering makan karena dia lebih boros tadi. Sebenarnya yang hipo lebih irit. Ini kalau kita bicara ke mesin mobil, logikanya kalau kita gasnya pelan, neken gasnya pelan, atau kalau sepeda motor tuh montir tangan kanannya sedikit, ya bensinnya keluarnya sedikit-sedikit, tapi putaran mesin juga RPM-nya rendah. Kalau kita selalunya gasnya tinggi, maka RPM-nya tinggi. Akibatnya mesinnya panas dan seterusnya. Manusia pun sama. Jantungnya berdenyut kok normal aja 120, 150. Kita mikir, wah ini jantungnya nanti kalau capek gimana? Kalau capek ya dia leren loh ya, atau berhenti ya dibungkus. Dibungkus tahu ya Pak Adi ya. Jadi tahu, Dok. Ya. Kita menghindari jangan sampai jantung terlalu cepat. Karena kalau terlalu cepat tadi itu, terlalu cepat dia pas kita aktivitas sehingga terlalu cepat sekali, kalau mobil bahasa gampangnya melepek ya, atau tiba-tiba mati karena terlalu cepat. Dan kalau terlalu cepat tuh yang terjadi bukan mompa, tapi jantungnya cuma bergetar aja. Dia nggak mompa ya dibungkus tadi. Jadi otomatis kalau orang hiper dikasih obat untuk mengurangi kehiperannya. Kalau hipo ya dikasih obat tiroid yang sintetis. Jadi ini Pak Adi ini ngomongnya tentang fungsional. Ini kalau mobil ya, kalau fungsional kan dilihat, oh mobilnya larinya enak, suaranya hening atau berisik atau seperti gerobak. Itu fungsional. Kalau kontur itu contoh, oh mobilnya penyok nih. Penyok di depan, penyok di samping, penyok di belakang, dan seterusnya. Penyoknya kenapa ini? Oh, ini penyoknya tabrakan berat, atau bahkan kejatuhan pohon. Gitu. Kalau kita bicara tiroid, ada dua hal. Struktur atau fungsional. Yang tadi Pak Adi keluhkan adalah fungsional. Kalau fungsional, berarti nanti obatnya cuma tadi itu. Kalau hiper, ya dikasih obat untuk menekan jantung, kemudian menekan tiroid, biasanya dikasih obat namanya PTU, propil tiourasil, akan mengurangi fungsi T3 T4. Kebalikannya kalau tiroidnya terlalu rendah fungsinya, dikasih obat sintetis dari tiroid hormon, itu biasanya mereknya Eutirax. Gitu. Nah ini pada Pak Adi karena hiper ya dikasih obat untuk mengurangi fungsi hormon tiroid. Cuma harus dicari kenapa dia hiper. Apakah temporary, apakah seterusnya, apakah karena apa? Biasanya begitu Pak Adi. Yes. Bukan tidak ada pembesaran. Jadi kalau Pak Adi nengada atau bahasa Jawanya dengak begitu ya tetap tidak ada yang membesar di leher. Kalau ada baru diperiksa selnya, ganas atau jinak. Kalau fungsi kan ya fungsi ya. Mobil kelihatannya bagus, mobil baru, tapi dipakainya kan tidak enak. Ada juga mobil lama, dipakainya masih enak. Saya tahu pasti ada mobil-mobil yang lama dipakai tapi enak. Saya pernah punya Camry-nya tua dipakai juga masih enak.
Saya pernah juga punya Suzuki Jimny baru dipakai itu sudah rasanya gelodak-gelodak kayak naik gerobak. Ibaratnya seperti itu. Jadi Pak Adi ini kalau tentang hipertiroid ini fungsi. Ya. Tapi secara struktur, secara bentuk atau secara penampakan oke-oke aja. Oke. Itu ya kira-kira tahu ya Pak Adi bedanya struktur sama fungsi tahu ya? Ya, tahu. Bisa menjalar ke kanker tiroid nggak, Dok ya? Ya, peluang menjadi kanker lain cerita lagi Pak Adi. Fungsi ya fungsi. Kalau kanker ini contoh gampang ya, mobil. Mobil kalau fungsi, Pak Adi punya mobil apa misalnya? Mobilnya dipakai enak atau dipakai, wah mobilku banter nih, digas sedikit bahasa Jawanya galak begitu ya. Mobilnya Pak Adi galak. Kalau Pak Adi tanya ke saya, ini bisa tabrakan enggak? Ya bisa saja, toh lihat pohon ditabrak kan ya mesti penyok toh. Demikian juga mobilnya Pak Adi jalannya pelan-pelan, tapi tabrakin ke pohon bisa enggak? Ya bisa juga. Jadi peluang menjadi kanker tidak berpengaruh, tidak ada kaitan langsung dengan fungsionalnya. Tadi saya bilang, mobil dipakai enak, dibuat nabrak juga penyok. Mobil dipakai enggak enak, atau mobil baru dipakai nabrak juga penyok. Mobil lama tuh dipakai nabrak juga penyok sama. Kira-kira begitu Pak Adi. Jadi peluang menjadi kanker ada, tapi ini tergantung tadi itu multifaktornya. Gimana genetikanya, gimana tadi itu faktor stresnya, lingkungannya, dan karsinogeniknya. Kira-kira begitu Pak Adi. Mungkin pertanyaan terakhir Dok, satu lagi Dok. Saya mendengar bahwa dari banyak sekali orang yang kena kanker ya, entah itu payudara, entah itu prostat dan sebagainya, itu akumulasi kesembuhan untuk orang kena kanker itu adalah di kanker prostat ya. Itu apakah betul Dok ya? Karena kanker prostat itu bisa sembuh 100%. Tetapi kalau yang kanker yang lain mungkin mungkin agak lama. Jadi gini, ini kembali yang saya terangkan ini secara ilmu kedokteran ya Pak Adi. Ini omongan begini sering saya dengar. Tapi kalau di screen secara ilmu kedokteran, di screening secara kedokteran ini begini. Tadi kan saya bilang, kanker prostat, kanker yang lain. Kenapa sih kanker prostat rata-rata umurnya lama? Kenapa kanker paru-paru umurnya pendek? Ini dari statistik sebetulnya. Dari statistik kita tahu kalau orang contoh nih, pasien A, kita vonis kanker paru-paru. Pasien B, kita vonis kanker prostat, sama-sama kanker, sama-sama ganas. Peluangnya operasi kemo maupun radiasi juga terserah pada pasien. Kalaupun semua dikerjakan, dari statistik juga kita tahu, kanker paru-paru itu rata-rata bertahannya 1 tahun, Pak Adi. Sebaliknya kanker prostat, sama-sama diobatin. Bertahannya cukup lama, 5 tahun, 10 tahun, bahkan bisa sampai 15 tahun, 20 tahun. Artinya apa? Kanker paru itu selnya lebih nakal, ini bahasa gampangnya. Selnya lebih nakal, lebih galak, lebih tidak bisa diatur dan sebagainya. Kanker prostat ini selnya lebih sopan, lebih pelan-pelan begitu. Jadi omongan secara awam yang mengatakan seperti itu di dunia kedokteran kita tahu itu maksudnya survivalnya. Dan memang tiap-tiap kanker itu beda. Kanker kandungan begini, kanker payudara begini, tipe ini yang lebih ganas, tipe ini lebih sama-sama ganas. Tadi saya katakan pedes sama-sama pedes, tapi kan pedes sedikit sama pedes sekali kan beda kan Pak Adi. Megap-megapnya beda lah. Anda makan pedes mesti kepedesan atau bahasa gampangnya megap-megap begitu. Dikasih pedes banget kan lebih megap-megap. Jadi bedanya di situ. Ini kanker prostat memang lebih slow growing ya. Dia tumbuhnya lebih pelan, lebih kamuflasenya lebih tinggi, tingkat destruksinya juga lebih rendah dibanding kanker yang lain. Kira-kira begitu Pak Adi. Ada lagi pertanyaan? Terima kasih Dok, terima penjelasannya Dok. Thank you. Lanjut Dok. Lanjut Joe. Ya, oke Dok. Kalau misalnya makanan ya, ini berhubungan dengan makanan ya, kan kita kanker kan selalu ada nih. Makanan apa yang sering kita makan yang berbahaya dan sering bisa menyebabkan kanker itu bertambah parah bahkan bisa aktif, parah. Tadi kita tahu ya bahwa penyebab kanker adalah multifaktor. Salah satunya karsinogenik. Karsinogenik ada namanya bahan kimia.
Yang berkaitan dengan kanker langsung adalah makanan-makanan yang pakai aditif, terutama yang katakanlah yang gampang zat aditif itu ya misalnya perasa, kemudian pewarna dan seterusnya. Kalau makanan-makanan yang biasa saya kira sejauh ini sih so far so good ya. Tapi basically tidak ada kaitan langsung antara makanan dan kanker. Artinya gini, tadi kita tahu penyebabnya itu. Berarti kan ini sering pertanyaan, pasien juga bertanya, saya kanker nih dok, kanker payudara. Makanan apa yang saya pantang? Saya jawab, tidak ada, all you can eat. Demikian juga kanker yang lainnya. Tetapi kalau bisa ya jangan pakai perasa. Perasa itu ya termasuk MSG dan lain-lain ya. Jangan pakai pengawet, jangan pakai pewarna. Tapi kalau misalnya contoh, saya makan sayur asam sama ayam goreng sama sambal, boleh nggak dok? Ya boleh aja tuh. Makan sate kambing boleh nggak? Ya boleh aja. Makan apa lagi yang pasien suka? Saya suka makan bakmi goreng, ya silahkan. Makan bakso, silahkan, nggak apa-apa. Lagian, kalaupun ada beberapa bahan pengawet memang seperti, katakanlah yang ekstrim aja deh, makan boraks gimana? Ya kalau terlalu banyak ya nggak baik, bisa menyebabkan keaktifan dari sel kanker. Tapi kalau makannya dalam jumlah yang sangat kecil, makan MSG gimana? Kalau dalam jumlah kecil is okay, nggak masalah. Tapi kalau makannya banget, ya itu kurang baik. Tapi kalau secara langsung, apakah makanan berkaitan dengan kanker? Jawabannya tidak. Demikian juga kalau ditanyakan secara gampang, pasien sering tanya, dok, saya nih kanker payudara misalkan. Adakah pantangan? Saya jawab tidak. Semua boleh makan. Saya sampai tanya, kamu sukanya apa coba? Ternyata tuh kasihan juga sebenarnya. Dia suka rujak. Dok, saya sukanya rujak. Oh silakan, makan aja rujak yang banyak. Misalnya suka apa? Oh saya sukanya sate dok, sate kambing. Oh makan aja sate kambing yang banyak. Bakar-bakar loh dok, ya namanya sate dibakar lah. Silakan aja makan sate yang banyak, nggak apa-apa. Kalaupun dikaitkan dengan dok, apakah betul makanan yang dibakar tuh menyebabkan keaktifan? Sebetulnya begini ya, tadi keaktifan itu terjadi syarat utamanya apa? Ada genetika. Kalau genetikanya ada ya mesti cukup berhati-hati. Tapi kalau nggak ada genetikanya, aduh, sudah all you can eat aja. Tapi kalaupun dia sudah kena nih sekarang, sudah kena kanker, apapun jenisnya, jangan dibuat repot lah. Tadi karena ada kunci satu, stres itu menyebabkan memperburuk ya. Termasuk sama-sama sakit COVID ini. Sekarang musim yang terkenal COVID. Jangan stres-stres lah. Isolasi mandiri atau isoman atau isman, silakan aja. Tapi jangan selalu sedih lah. Hati harus selalu gembira. Kadang saya ditanyain teman, apa kaitannya dengan itu? Yang orang Kristen itu hati yang senang adalah obat. Ya oke lah, nanti tentang hati yang senang adalah obat, saya kira Pak Teguh lebih tahu dari saya. Tapi prinsipnya benar, itu benar. Sama-sama orang sakit kanker, yang satu gembira terus, hatinya gembira terus, yang satu dibalik, sedih terus. Kira-kira diteliti, oh ternyata yang sedih terus tuh cepat meninggal. Sama-sama kankernya lah. Tapi kalau dibuat senang, kira-kira lebih lama meninggalnya. Ya sama-sama meninggal, cuma lebih lama. Iya, betul. Berarti memang benar teman-teman ya. Hati-hati yang gembira adalah obat, itu dulu penting. Iya. Itu penting sekali ya. Dan jangan konsumsi berlebihan lah. Normal-normal itu tidak masalah ya, Dok ya. Enggak masalah. Iya. Tapi memang gini ya. Dan kalau bisa, kalau kita ngebandingin ya mesti apple to apple ya. Pendapat saya sebagai dokter begini. Loh dok, itu maaf ya. Dia bilang, katanya teman, katanya ini, waduh kalau katanya sih repot ya. Itu omong banyak tapi kita repot. Tapi kalau mau ya bandingin antara dokter A dan dokter B, paling das apple to apple toh. Kadang saya tanya yang nggak boleh siapa? Teman dok, aduh. Atau yang nggak boleh siapa? Pasangannya, istrinya atau suaminya. Waduh, lah istrimu atau suamimu dokter bukan dok. Oh ya nggak bisa dong begitu. Kita kan juga kalau mau diskusi dalam gini susah. Tapi kalau sesama dokter kan paling tidak tahu lah. Oh iya, kita mesti harus ada basic science-nya ya, harus ada dasar ilmiahnya apa loh.
Kalau kamu bilang boleh juga alasannya apa? Tidak boleh apa juga. Memang saya tahu ada beberapa teman sejawat saya juga kadang gitu. Kadang kalau diskusi sama saya tunjukin bacaannya. Kamu baca dari mana? Dasarnya apa? Oh, baca dari sini. Sini saya lihat baca juga. Sebetulnya nggak seperti itu. Yang saya baca di beberapa buku seperti ini. Dan ya itulah tadi saya bilang, jangan bikin susah lah, jangan bikin repot. Tambah repot, tambah stres. Malah nanti meninggalnya bukan gara-gara kankernya, gara-gara stresnya dia nanti. Ya, betul dok, setuju dok, benar. Ya. Nah ini ada pertanyaan lagi nih, untuk mengetahui cek lebih dini tanpa gejala itu harus check up apa? Nah tapi check up apa nih untuk? Sebetulnya ya begini ya, kalau yang sering gampang tuh yang sering dalam arti kelasnya masyarakat ya, disebut kanker tuh gimana? Yang gampang check up-nya gimana? Jika ada benjolan dulu yang abnormal. Lah benjolannya di mana? Lah di mana saja bisa. Semua bagian dari tubuhnya pasien ini bisa di leher, di payudara, di ketek atau di kelek, di selangkangan, di kaki, tumit, bahkan di punggung, di geger, di tangan, di jari jemari, di mana saja. Pertama yang gampang ya ada benjol dulu tuh ya. Pasien merasakan benjol. Biasanya pasien pola pikirnya biasanya gini, pasien tuh atau nggak sengaja yang nemuni benjolan kadang orang lain. Misalnya orang lain udah saya katakan, oh tukang pijet, tukang urut, dia senang apa sih yang di salon-salon itu apa misalnya dia lagi lulur misalnya. Lulur kok ada benjol nih di leher. Nah itu loh. Jadi kadang si pasien juga nggak merasa, nggak terganggu, nggak apa ya susah. Tapi kalau benjol, itu bukan masalah ganggu apa nggak mengganggu. Yang penting teraba deh gampang lah. Atau ada dua jenis, teraba atau terlihat. Kalau terlihat itu kan biasanya ya teraba. Contoh benjolan di payudara. Terlihat payudaranya nggak simetris. Mesti terlihat. Terlihat ya mesti teraba. Kadang tidak terlihat, kita kalau berkaca masih simetris, tapi kalau diraba, oh ini kok ada benjol, baru dieksplor lebih lanjut sampai dilihat selnya. Kalau dokter seperti saya berpikirnya ada dua, satu ganas apa jinak, kedua dari komponen mana. Komponen mana ya kita selalu ingat struktur dan kontur dari bangunan itu. Contoh payudara, payudara itu ada 4 bagian penting tadi, ada saluran atau ductus, ada lobuler atau pabrik susu, ada lemak, ada juga jaringan ikat. Dari nama yang kita tuliskan, yang kita contoh, ini pasien adalah invasif ductal karsinoma, berarti kanker dari saluran susu. Invasif lobuler karsinoma, itu adalah kanker dari pabrik susu. Ini logika kalau di mobil ini gini, sama-sama mobil kijang, warnanya pun sama-sama mogok. Kita orang luar ya hanya bisa ngomong, oh mobil mogok, mobil kijang, warna misalnya hitam. Dibawa ke bengkel, mobil yang satu mungkin dikatakan oleh dealer, oh yang rusak ini radiator. Satunya lagi, oh yang rusak adalah alternator. Yang lain lagi dikatakan, oh ini yang rusak cuma kabelnya aja nih putus apa lepas. Yang lainnya lagi, oh ini apanya lagi, dan seterusnya. Tapi dari luar kan kita taunya ya mobil mogok. Seperti halnya dari luar, taunya kan orang hanya tahu payudara benjol sudah titik. Benjolnya apa? Setelah diperiksa, oh bisa gara-gara TBC, bisa gara-gara tumor jinak. Tumor jinak pun ada namanya. Apa ini? Fibrokistik disease, fibroadenoma, atau fatty change. Demikian juga ganas. Ganas itu ada namanya. Dari nama itu kita tahu dari komponen mana. Contoh tadi, lobuler karsinoma, ductal karsinoma, mucinous karsinoma. Dari situ kita tahu, oh ini ganasnya dari ini. Seperti mobil, kira-kira kalau sesama montir tahu, oh yang rusak apa? Karburator. Jadi dia tahu. Kalau saya, karburator mana aja saya nggak tahu. Taunya ya mobil mogok titik. Mogoknya dari mana? Nggak tahu saya. Berarti harus kalau ini. Jadi prinsipnya untuk tahu bahwa pemeriksaan dininya gimana, makanya ada istilah di kedokteran sadari atau sarari. Sadari apa sih? Ya periksa payudara sendiri. Kapan? Pada saat pakai baju, pakai BH maksudnya.
pada saat mandi kan mesti kan bahasa gampangnya sabunan ya. Pada saat sabunan kan diraba tuh payudaranya. Kok ada yang aneh? Atau pada saat dia pakai baju, atau dia merasakan aneh. Kok aneh ya payudaranya? Yang tadi aneh, yang tadi merasa apa-apa, mesti dikonfirmasi. Konfirmasinya ya mesti ke dokter dong. Ya. Kalau dikonfirmasinya bukan secara dokter, ya nanti hasilnya beda. Ya. Dokter nggak mungkin ngomong sakitnya apa, uci-uci, nggak mungkin. Kalau pasien sudah ngomong uci-uci, ini pasti bukan assessment seorang dokter. Ini assessment bukan dokter. Kenapa nih? Oh, uci-uci. Repotnya itu semua dibilang uci-uci. Sampai saya pikir, oh mungkin maksudnya mereka uci-uci adalah tumor. Ya betul juga. Dokter, saya benjol nih. Di mana? Di pipi. Oh, uci-uci. Udah gampang. Kalau dokter, oh dok, benjol nih di pipi, apa itu? Tumor sudah. Tapi kalau nanti sampai diperiksa patologi, diperiksa selnya, kita bisa ngomong lebih spesifik. Oh, itu TBC. Oh, itu misalnya skrofuloderma dan lain-lain. Oh, ini adalah tumor kulit. Oh, ini andeng-andeng yang Cina. Oh, ini andeng-andeng yang ganas, dan seterusnya. Kira-kira begitu, Pak Adi. Pak Ju. Ya, kalau sebaiknya sudah menemukan gitu, lebih baik ke dokter umum atau langsung ke dokter yang spesialis dalam, dok? Gini ya. Saya lebih menekankan, sekarang ada istilah kalau BPJS itu kan vaskes primer. Vaskes primer tuh, saya nggak tahu nih pada punya BPJS enggak. Saya sendiri punya sih. Sebetulnya setiap pasien, begitu sakit apapun, whatever ya, dia ke dokter primer dong. Dokter primer tuh ya dokter yang tertulis, gampangannya saya kalau ngomong, dokter primer tuh gimana dokter? Dokter primer adalah dokter yang tertulis di kartu BPJS-nya pasien. Di situ ditulis, oh, Anda fasilitas primernya adalah di dokter A, atau di puskesmas A, atau di klinik A. Ya sudah ke situ. Nanti di situ mesti ketemu sama dokter. Dokter periksa, dari mulai dilihat, diraba, dan seterusnya diremes-remes, apa dilihat-lihat. Nanti dia merekomendasikan, wah, ini enggak apa-apa, Bu. Ya sudah, enggak apa-apa. Oh, ini aneh nih, Bu. Ibu saya rujuk ya ke dokter siapa. Atau bahkan dirujuk, ya BPJS ya rujukan BPJS. Atau kalau pasiennya mampu, saya nggak mau pakai BPJS, saya mau bayar sendiri. Ya kemana? Ya ke dokter seperti saya kayak gini. Nanti saya lihat. Saya lihat pun, contoh ya, ada pasien mengeluh benjolan di payudara. Pasiennya mengeluh begitu, boleh aja toh. Saya lihat, saya raba, saya periksa bandingin kanan, bandingin kiri. Menurut saya kok ya tidak khas ya. Belum teraba oleh tangan saya. Saya jawab langsung, oh maaf Bu atau maaf Mbak, ini benjol memang saya teraba tapi sangat minimal. Diperiksa juga masih susah. Dalam arti disuntik juga tidak memungkinkan karena benjolannya kecil, cuma setengah mili, cuma 2 mili gitu. Karena sangat kecil ini tingkat errornya tinggi. Tingkat errornya tinggi kalau saya kerjakan ini banyak kelirunya daripada benernya. Ya saya nggak mau ngerjakan. Saya bilang statusnya Mbak sekarang atau status Ibu sekarang adalah watchful waiting. Jadi pasien saya suruh pulang, nanti jarak 1 bulan, 2 bulan, atau bahkan 3 bulan silahkan dicek lagi. Kemudian dia pulang. 2 bulan datang lagi, dok saya kok mengeluh, tadi saya pakai mandi, pakai sabunan, kok begini-begini. Itu datang. Karena yang dikeluhkan kadang dari kecurigaan pasien aja, dari mikirnya pasien itu sendiri. Setelah saya pegang, kok ya masih sama. Saya merasa sangat minimal, ya tidak disuntik lagi, pulang lagi. Begitu, tapi sebetulnya begini lebih bagus. Cuma masyarakat kita sebetulnya aware-nya tuh masih rendah. Tingkat kewaspadaan masyarakat kita tuh rendah. Masih enggak enggak aware yang baik. Jadi disepelekan enggak apa-apa. Nanti kalau sudah 5 cm, sudah bahasa Jawanya sudah nyeprot, sudah luka, baru bawa ke dokter. Nah, selama ini gimana? Padahal secara teori, secara pengalaman, benjol itu tidak mungkin tiba-tiba, nggak mungkin ujuk-ujuk 5 cm, tidak mungkin. Tidak mungkin ujuk-ujuk benjol itu 3 cm. Mesti dari setengah senti, kemudian sesenti, 2 cm, dan seterusnya. Nah, angka 2 cm ini penting. Kenapa penting? Karena dari pengalaman, semua tumor ganas atau kanker itu selalunya lebih dari 2 cm. Sebaliknya, yang jinak
banyak yang kecil-kecil kurang dari 2 cm. Jadi kalau ada benjolan, contoh ya, benjol di payudara berapa senti? Oh, 1 cm. Agak ayam nih. Banyak jinaknya secara statistik. Demikian juga letak payudara. Kanan kiri juga pengaruh. Pengaruhnya apa? Benjol di payudara kiri, hati-hati. Karena secara statistik, di kiri itu banyak yang ganas. Bukan berarti di kanan nggak bisa. Tetap bisa, tapi kita lebih aware. Wah, hati-hati. Kira-kira kalau punya mobil ya, sama-sama ada bengkel. Ini mobil dipakai sehari-hari buat kemana? Oh, sehari-hari saya buat ke pasar, ke mall, dan seterusnya. Buat ibu rumah tangga lah. Sama-sama mobilnya kijang. Yang satunya lagi, ini mobil pakai buat apa? Oh, buat rental misalnya. Kalau Anda sebagai bengkel kan, wah yang rental mesti lebih kondisinya lebih serius daripada hanya dipakai rumah tangga biasa. Kira-kira begitu, Pak Ju. Ya, oke teman-teman, kalau misalnya ini belum ada yang terjawab juga, Dokter Acek ini prakteknya di rumah sakit mana dan hari apa? Barangkali teman-teman ada yang mau periksakan langsung atau mungkin ada yang dicekkan langsung ya. Periksanya di hari apa? Terus kemudian jam berapa kira-kira, Dok? Di mana? Kalau saya biasanya praktek tuh by appointment ya, dengan perjanjian. Saya di rumah di Jalan Seroja Gang 2 nomor 1. Kalau di rumah sakit, saya di 2 rumah sakit, yaitu di Rumah Sakit Ken Saras dan di Rumah Sakit Columbia Asia, tapi juga by appointment. Ya. Jadi biasanya perjanjian dulu, nanti akan diatur oleh petugasnya, oke nanti ketemunya kapan. Kadang saya juga minta waktu pagi, kadang minta waktunya juga malam, dan seterusnya. Ya. Oke, ya. Kalau ada yang mau apa namanya konsultasi pribadi juga, ada yang mau tanya lebih jelas, kira-kira hubungannya ke mana, Dok? Nih, kalau ada dari teman-teman siapa tahu nih ada yang mau untuk konsultasi gitu kan, mau untuk ini, menghubunginya ke siapa ini, Dok? Ya, menghubunginya ya ke tempat saya praktek lah, di Jalan Seroja Gang 2 nomor 1 ini. Ada petugasnya, ada administrasi saya nanti akan nyatet namanya siapa, biasanya telepon di klinik saya nomor 8317534. 317 nomor telepon 8317534. 534 ya, Dok. Ini saya cek. Ya. Jalan Seroja Gang 2 nomor 1. Gang 2 nomor 1. Nah, iya. Nah, silakan teman-teman ya, kalau ada yang mau konsultasi secara pribadi atau menanyakan atau yang belum terjawab, ini pertanyaan beberapa ya. Silakan kalau ada lagi, tergantung nih tergantung Pak Ju nih mau sampai jam berapa. Mau pertanyaan lagi silakan dibacakan aja Pak Ju. Gitu ya, masih oke ya, Dok? Saya bacakan lagi. Nah, oke, ini ada selamat malam, Dok. Istri saya habis operasi tumor jinak di otak. Baik digunakan. Nah, itu nanti sesi belakang ada untuk mengatasi tumor tersebut karena hasil evaluasi sudah kelihatan lagi sisa operasi pada nempel. Mungkin diperiksakan dulu ya, Dok, untuk Pak Kemih Kurniadi ya. Lebih bagus ya. Jadi gini, kembali ya kalau jadi dikatakan ini Pak Kemih ya. Ya, Pak Kemih Kurniadi. Pasien tadi ada riwayat sakit di otak. Ya. Kemudian sudah dioperasi, diperiksa hasilnya jinak. Yang harus diketahui dengan pasti satu, jinak itu kan ada namanya. Dari namanya saya bisa memprediksi lebih jauh. Dan sebagian tumor jinak pada otak memang bisa berulang atau relapse, atau kumat lagi atau kena lagi. Jadi bukan salahnya apa-apa, memang seperti itu. Maka biasanya pasien seperti itu akan disuruh untuk kontrol tiap berapa lama, bahkan kontrolnya pun pakai radiologi, yang sering pakai CT scan, pakai MRI untuk dilihat yang dulu dioperasi ada tumbuh lagi enggak. Kalau kita lihat otak ya, otak manusia, itu kita harus lihat ada 2 kontur. Satu selaputnya otak atau dalamnya otak. Selaputnya otak itu kayak gampangnya tuh kayak bungkusnya otak. Itu yang sering namanya meningioma. Itu bungkusnya otak namanya meningen. Meningen jinak namanya meningioma. Kalau dari dalamnya otak sendiri berarti komponen otak. Yang sering kita jumpain ialah astrositoma.
Astrositoma kalau masih grade 1 ya dianggap masih jinak. Tapi yang sering pengalaman, hari ini grade 1, besoknya tumbuh lagi, dioperasi lagi, keluar grade 2. Tumbuh lagi, dioperasi lagi grade 2, tumbuh lagi, dioperasi lagi, grade-nya naik lagi jadi 3. Sudah mulai ganas kalau grade 3. Jadi demikian juga meningioma. Meningioma dioperasi jinak. Kemudian dia sakit lagi, meningioma lagi. Meningioma lama-lama jadi meningioma yang ganas. Memang polanya seperti itu, Pak Ju. Jadi pertanyaan tadi Pak siapa, oleh Bapak siapa, apakah bisa kena lagi? Bisa. Kenapa bisa kena lagi tadi? Kembali ke patogenesisnya, yaitu karena basicnya ada 3, tapi yang paling dominan adalah genetika. Dan pada kasus istrinya ini kan dia sudah punya bakat untuk terjadi tumor di otak itu. Tinggal jenisnya apa tadi. Dan semua tadi saya katakan jinak dari otak, relatif bisa tumbuh lagi. Begitu Pak Ju. Ya, oke. Ada yang lain, saya jawab lagi. Boleh Dok, nambah ya ini. Kalau dari penelitian, penyebab terbesar untuk kanker atau tumor itu apa? Lebih banyak ke stres atau lingkungannya? Dan jika sebetulnya tadi saya sudah sampaikan Pak Ju di waktu saya sampaikan. Penyebab kanker itu multifaktor. Ini yang jelas gini, beberapa kali itu bahkan pada saat saya nguji mahasiswa, saya juga tanyanya 3 pertanyaan itu, 3 kata. Apa penyebab kanker? Wah, ngomongnya banyak, panjang, lebar, macam-macam. Saya kadang kejar, tolong jawab yang sesingkat-singkatnya. Seperti saya tanyakan juga singkat, apa penyebab kanker? Sebetulnya jawabannya simpel, penyebabnya ialah multifaktor. Kadang kalau saya suruh jawab sesingkat-singkatnya, dia jawab penyebab kanker adalah rokok dan alkohol. Ya memang ini tertulis di iklan-iklan ya, tapi bukan itu sebetulnya. Ini ujian secara keilmuan, bukan iklan ya. Nah, tadi dari multifaktor itu apa yang paling dominan? Tadi saya sudah sampaikan juga bahwa yang paling besar pengaruhnya adalah genetik. Genetik itu ya keturunan. Di mana faktor keturunan ini kan hal yang nggak bisa ditawar. Seorang anaknya ayah A, ibu B ya sudah, atau itu kan hal yang melekat. Ini yang nggak bisa ditawar. Yang bisa ditawar adalah yang berikutnya. Dan yang hal yang nggak bisa ditawar tadi, beberapa buku menyatakan, oh ini efeknya sangat besar. Dulu dikatakan sampai 40%, tapi sekarang sih tambah kecil, 30%, ada yang bilang. Tapi tetap faktor genetika itu penting dan cukup besar dibanding dengan faktor yang lain. Dan yang faktor lain tadi saya katakan seperti lingkungan, stres, karsinogenik, sebetulnya hal yang bisa kita kelola, hal yang bisa kita manage. Kalau genetika kan nggak bisa. Anda anaknya siapa, Pak ini, ibu ini kan sudah, itu nggak bisa ditawar. Tapi kalau stres bisa ditawar. Ya jangan stres-stres, hati harus selalu gembira tadi. Kalau lingkungan juga bisa ditawar toh. Kita harus lingkungan sehat. Kalau teman-teman merokok semua nih, ya saya pilih teman yang jangan merokok atau pilih tempat yang tidak ada asap rokoknya kan gitu. Karena kalau Anda temannya semua merokok, ya Anda perokok juga, namanya perokok pasif ya. Kalau jadi lingkungan, stres itu bisa ditawar. Kalau stres ya jangan stres-stres tadi, easy going aja. Jangan mikir-mikir, apalagi mikir-mikir, curiga-curiga tuh karena nggak ada habisnya tuh orang mikir tuh. Orang mikir apa ya, sambil tiduran pun bisa mikir. Tapi kalau aktivitas capek berhenti. Kalau mikir kan enggak, duduk ya mikir, tiduran ya mikir, dan seterusnya. Ya. Dan karsinogenik juga kita bisa manage. Yang nggak bisa di-manage adalah genetika. Maksudnya begitu Pak Ju. Ya, terima kasih. Siap. Ya ini masih ada lagi nih. Kalau banyak orang ngomong soal biopsi itu bahaya karena bisa sebabkan kankernya. Ya, tambah ganas ya. Jangan. Ya, ini saya juga dengar sudah cukup lama. Saya praktek sebagai ahli patologi itu dari tahun 2007 ya Pak Ju. Jadi ini sudah 13-14 tahun. Ini sering saya dengar, baik pasien, baik keluarga pasien, bahkan beberapa teman saya sendiri yang notabene juga terpelajar, sering bertanya seperti itu.
apakah benar jika orang punya benjol dimanapun, payudara tadi yang terbanyak pada cewek, leher, nanti kalau di biopsi dengan cara disuntik tambah ganas. Jawaban yang untuk ini adalah itu tidak benar sama sekali. Dan biasanya kalau dikejar, yang ngomong itu siapa? Bukan dokter. Jadi dengan kata lain, ini bukan ilmu kedokteran. Kalau pendapat yang mengatakan ganas dan jinak itu sama sekali bukan karena pengaruh suntikan maupun biopsi. Jadi dengan kata lain, mau dibiopsi beberapa kali, mau disuntik beberapa kali, ya tidak ada masalah. Nah, kalau yang ngomong, wah nanti kalau kena pisau, jadi selnya tambah galak, tambah ganas, ya, apalah, dan seterusnya. Itu bukan omong dokter. Dan itu omongan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau secara kedokteran bagaimana? Tidak seperti itu. Saya kasih contoh, ini pengalaman asli. Ada pasien, saya ingat banget, pasien ini seorang TKW. Dia waktu itu pulang dan kira-kira seminggu lagi dia mau berangkat ke Kuwait waktu itu. Ini kira-kira saya awal-awal jadi ahli patologi. Kira-kira kejadian tahun 2008 kira-kira. Waktu itu dia sebelum ke saya, ternyata dia sudah berobat ke alternatif. Sama alternatif tersebut dikatakan, oh ibu ini ada benjol di payudara, betul. Benjolnya waktu itu kecil lah, sekitar 1 atau 2 cm. Ya, pokoknya dikasih obat sama beliau, dengan catatan tidak boleh, bahasa gampangnya tidak boleh diutik-utik. Tidak boleh, apalagi kena jarum, apalagi kena pisau, itu pantangan besar. Datanglah dia ke saya bilang, wah Bu, saya caranya begini, saya tadi tunjukkan gambar yang saya tunjukkan kepada Pak Ju tadi. Ini nanti benjolan ibu, saya suntik untuk saya tahu selnya. Baru saya bisa ngomong, ini ganas apa jinak. Diagnosis tadi, diagnosis kan berarti triple diagnosis. Nah, dia sudah di USG ngomongnya curiga ganas atau kesan curiga ganas. Kalau saya nanti jawabannya ialah pasti ganas atau pasti jinak. Tapi si pasien karena dia lebih percaya pada alternatif, di mana dia sudah dipesan tidak boleh kena jarum, tidak boleh kena pisau, ya sudah. Saya pun nggak bisa memaksa, itu kan hak pasien. Jadi, oh ya sudah, ibu kalau memang tidak bersedia, alasannya sudah dipesan sama alternatif. Sebetulnya ya ini agak menyedihkan juga karena dia lebih percaya pada hal yang kurang benar atau kurang benar secara ilmu kedokteran. Ya sudah, akhirnya saya ikutin, dia berangkatlah kerja sebagai TKW. 2 tahun atau 3 tahun dia bekerja, kan pulang lagi tuh ke sini lagi, periksa ke saya langsung. Karena notabene dia sudah minum obat-obatan yang ya dianggap obat-obatan dalam tanda petik ya. Karena itu sebetulnya bukan obat. Dia periksa ke saya lagi beberapa tahun kemudian dalam kondisi sudah lebih besar. Sekarang besarnya bukan 1 cm, 2 cm, tapi sudah hampir mendekati 4 cm, 5 cm. Dan ada satu hal yang penting, keteknya dia, ketiaknya dia ada benjol sekarang. Nah, kemudian karena dia masih takut-takut, saya sampaikan, udah Bu, Ibu periksa, BH-nya nggak usah dilepas. Jadi saya nggak usah periksa payudara Ibu, nggak saya pegang, nggak saya utik-utik bahasa gampangnya. Saya hanya akan menyuntik keteknya Ibu. Ibu berkenan nggak? Pikir-pikir, oh ya deh Dok, kalau ketek kan nggak apa-apa, kan bukan payudara kan. Jadi dia periksa, saya periksa keteknya saja. Saya suntik, saya ambil selnya, ternyata betul. Kanker dari sel payudara dari pabrik susu atau lobuler, karena gambarannya khas. Jadi waktu itu saya jawab kesimpulannya pada pasien ini, ketek dengan diameter 1 cm, saya suntik, hasilnya adalah metastasis invasif lobuler karsinoma grade 1. Jadi dia adalah penjalaran kanker payudara yang berasal dari sel lobuler ke ketiak. Kalau dihitung-hitung, ini sebetulnya sudah stadium berapa? Stadiumnya sudah 3. Berarti pada pasien ini, kanker payudara grade 1, grading 1, stage atau staging 3. Nah, sudah. Tinggal Ibu kalau mau berobat lagi ke dokter, saya referensi atau saya rujuk ke dokter ahli bedah onkologi atau ahli tumor. Dia waktu itu akhirnya mau, kemudian saya rujuk, sudah, cerita selesai. Tapi yang jelas, ini sangat
sayang karena kalau dia ini ceritanya dibalik 3 tahun yang lalu dia dioperasi, saya kira ceritanya berbeda dengan hari tersebut, karena hari tersebut benjolannya aja udah hampir 5 cm, keteknya udah positif. 3 tahun yang lalu benjolannya masih 1-2 cm, keteknya masih negatif, masih belum teraba apa-apa. Bisa jadi pada saat itu dia masih jinak, sangat mungkin. Tapi dokter seperti saya memang tidak boleh perkiraan-perkiraan seperti itu, karena prinsipnya kita mesti pasti nih. Dan dokter seperti saya semboyannya ialah kalau bisa, I never do wrong. Saya jangan sampai berbuat keliru atau salah. Jadi untuk menentukan ganas jinak tuh ya nggak bisa main-main. Harus benar dan tidak boleh keliru dan akurat. Jadi ya mesti, kalau kita ragu-ragu atau kita nggak tahu ya kita jawab fair aja, wah sorry. Saya disuruh mengira-ngira, dok, dari lihat kayak gini, dokter, ya nggak bisa. Bisakah bengkel mengira-ngira ini mogok gara-gara apa tanpa membuka mesin? Ya nggak bisa. Ya taunya ya mobil mogok, tapi rusaknya di mana ya nggak tahu. Sama seperti halnya benjol di payudara. Kalau dari kira-kira nggak bisa diperkirakan. Itu mestinya dipastikan, bukan dikira-kira. Jadi kira-kira begitu jawabannya Pak Ju. Terima kasih. Oke. Nah, kalau ada penyakit tertentu atau seperti hypertiroid itu enggak boleh. Sekarang kan lagi banyak divaksin, Dok. Nah, kalau yang kena kanker, terus kena tumor, ya apalagi tumor ganas, itu kira-kira divaksin COVID kira-kira enggak, Dok? Berarti... Sebetulnya kalau secara teoritis ya, orang sakitnya tadi itu tumor. Kalau jinak menurut saya sih boleh. Tapi kalau ganas pun dia udah pengobatan belum, udah selesai belum? Kalau pengobatannya sudah selesai ya boleh-boleh aja. Tapi kalau sedang, contoh ya, oh saya sedang diradiasi, oh saya sedang di kemo, ya itu plus minus lah. Itu mesti mempertimbangkan betul. Tetapi sebaiknya konsultasi ke dokternya. Contoh saya sudah divaksin. Saya divaksinnya pun di puskesmas. Saya ada sakit juga. Dokternya nanya, dokter ajak sakit ininya gimana? Oh terkontrol, kontrol terakhir sekian. Saya tunjukkan datanya, oh ya sudah nggak apa-apa, bisa divaksin. Saya kira ini berlaku untuk semua, bukan karena saya dokter terus enaknya sendiri ya, enggak. Itu semua ada aturannya kok. Tapi kalau sakitnya jelas, contoh ya, sakitnya ibu apa? Oh saya sakitnya lupus. Lupus kan sakit autoimun, sakit kekebalan. Ya enggak boleh lah. Mau suntik di manapun enggak boleh. Mau sampai ke luar negeri pun enggak boleh. Yang sekarang lebih seru ialah tentang batasan umur. Karena pemerintah menetapkan usia 58. Lah gimana kalau saya 59, beda setahun? Ya kalau sudah aturan ya enggak boleh. Kalau aturan sudah dibuat ya tinggal kita mau ikuti aturan atau kita mau melanggar peraturan. Jadi, wah saya umurnya 59 ya kan beda setahun. Ya tahu lah 59 sama 58 ya beda 1. Tapi secara peraturan enggak boleh ya enggak boleh. Nah, itu saya kira yang lebih lanjut tentang itu nanti biar ditanyakan sama yang ahlinya lah. Tapi prinsipnya kalau dia sudah mengalami pengobatan, sudah atau tumor sudah dioperasi, dia hanya histori aja, hanya riwayat, dia pernah operasi tumor payudara jinak, ya boleh-boleh aja. Saya kira itu. Tapi sebaiknya sih nanti pada saat mau divaksin, kan kita ketemu sama petugasnya, dokternya. Even di puskesmas, saya ketemunya sama dokter puskesmasnya. Saya ditanyain, kemudian, oh ya ini boleh, atau kebalikannya, Anda mau divaksin juga ditensi, tensinya tinggi ditolak loh. Oh tensinya tinggi Bu, maaf nggak bisa. Atau oh ini tensinya tinggi Pak, nggak bisa. Dan seterusnya. Itu ada, pokoknya ada inilah, ada SOP-nya lah, nggak ngawur-ngawur gitu. Enggak. Kalau sesuai SOP ya mesti boleh, kalau nggak sesuai ya jangan, nggak boleh. Gitu Pak Ju. Ya, apalagi? Terima kasih sekali sudah habis semua ya teman-teman ya, sudah 50. Tapi kalau misalnya sebentar lagi sih mau lanjut ke yang coba solusinya terus apa. Nah kita kan ada sharing mengenai produk. Tapi dari sesi dokter, dari Dr. Ajak itu sudah selesai. Nanti kalau ada yang mau bertanya lebih lanjut, silahkan nanti bisa, kalau ada kendala atau ada keluhan kesehatan, bisa ke Jalan Seroja Gang 2 nomor 1. Teleponnya di 8317534 ya teman-teman ya. Bisa daftar untuk cek atau konsultasi. Kurang seperti itu sih Dok ya. Jadi untuk sudah selesai. Terima kasih atas waktunya. Kami sangat
Dok ya atas wawasan. Terima kasih. Ya. Manfaat sekali ya. Ya. Majuah ya. Majuah tahu Pak Ju? Apa itu majuah? Majuah itu waktu saya ke Medan sama istri saya itu di daerah sana tuh ya ada tulisannya majuah. Saya tanya sama petugasnya itu apa? Oh itu salam Batak kuno tuh Pak Dokter. Artinya apa? Saya kan nggak ngerti. Majuah artinya bersehat-sehatlah kamu semua. Saya kena tanya kenapa majuah? Karena saya kepengen ketemu kamu lagi dalam kondisi sehat. Jadi salamnya tuh saya kira cuma horas ya, ternyata ada juga majuah, artinya bersehat-sehatlah kamu selalu. Dan itu saya tanya beberapa teman, oh itu nilai filosofisnya tinggi sekali itu. Saling mendoakan kamu sehat itu gampangnya majuah. Lah ini saya kira untuk masa sekarang COVID ini penting ya, majuah. Siap. Oke, Dok. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Dok atas pencerahannya dan memberkati. Dan mohon maaf ya jika ada kata-kata saya yang kurang luar biasa Dok. Kurang berkenan. Mohon maaf. Bermanfaat buat kami semua. Terima kasih. Terima kasih Yuli. Terima kasih Pak Ju. Terima kasih Dok. Saya live ya. Terima kasih. Saya live. Terima kasih. Thank you Cik Sandy. Terima kasih Cik Sandy. Nyambung sebentar, tadi kan ada yang tanyakan, terus solusinya apa lah? Masih ada, kalau mungkin ada yang masih mau lanjut ya, ini sebentar aja dan saya share sedikit ya. Ini mungkin ada solusi bagi yang punya kendala di situ tanpa harus juga berurusan dengan berbagai macam ya. Cukup ini ada sebuah solusi lah ya, solusi sedikit mengenai produk yang namanya usukusi ya, walaupun agak terlambat sedikit karena tadi lama penjelasan, tapi tidak apa-apa ya teman-teman. Saya jelaskan singkat jelas ya. Kita ada produk di AFC yang namanya usukusi, itu punya paten fungsi dan lulus uji klinis ya. Jadi di usukusi ini ada paten fungsi yang pertama bisa untuk membantu ada anti tumor agent, kemudian paten fungsi yang kedua itu immune activating effect, lalu yang ketiga untuk terapik agent pada hepatitis C. Ini bukan obat, ini bukan juga vaksin juga, tapi ini adalah nutrisi atau makanan kesehatan. Nah, usukusi itu manfaatnya untuk apa? Untuk pertama, bisa menambah sistem kekebalan tubuh ya, dengan menaikkan yang namanya NK cell. Nah, seperti yang tadi dokter sudah jelaskan bahwa salah satunya untuk bisa mencegah atau supaya sel kanker tersebut tidak bertambah buruk dan bertambah parah itu dengan cara menterapi NK cell. Nah, di usukusi ini itu kalau kita rutin minum ya, usukusi ini bahannya dari DNA ikan salmon yang jantan dari Jepang, dia akan bisa menterapi atau menaikkan yang namanya natural killer cell. Nah, jadi jika ada sel-sel kanker atau sel tumor yang ada dalam tubuh kita itu dan tidak jadi menjadi parah, itu akan bisa terbantu ya. Kita tidak boleh ngomong klaim menyembuhkan karena ini bukan obat. Sekali lagi, inilah dalam makan kesehatan dengan paten fungsi dan uji klinis, dia bisa membantu untuk menaikkan NK cell sehingga dia bisa menekan NK cell yang kita kalau dengan konsumsi ini akan bertambah banyak, bertambah kuat, dia akan langsung bisa mengecilkan atau memerangi atau mematikan sel kanker atau sel tumor tersebut sebelum menjadi ganas atau parah ya. Uji klinisnya banyak ya. Ini salah satu uji klinis yang dilakukan pada produk usukusi yang dari Jepang ini ya. Ini produk dari farmasi dari AFC Jepang ya. Kebetulan luar biasa, ini sangat membantu menaikkan NK cell, lalu bisa perbaikan sitosis pada kanker payudara. Lalu uji klinis yang berikut bisa menaikkan sel darah putih, meningkatkan sel sistem imunitas tubuh, lalu bisa mengurangi pembentukan sumbatan pada pembuluh darah, kulit juga terbantu, dan pada kadar hepatitisnya juga akan sangat terbantu ya. Juga kulit juga akan sangat terbantu dari sebum, keriput, spot hitam ya. Dan produk yang kedua yang juga sangat menolong yaitu SOP 100, ada paten fungsi untuk regenerasi sel, perbaikan sirkulasi darah, dan juga untuk anti aging. Nah, kedua produk tersebut merupakan produk makanan kesehatan di mana ini bisa membantu kita
untuk bisa memerangi yang namanya cancer atau tumor ya. Yang satu regenerasi sel, yang satu ada anti tumornya. Itu bisa untuk menekan pertumbuhan atau mematikan zat patogen di dalam tubuh ya, sehingga sel kanker tersebut tidak menjadi ganas atau menjadi buruk. Ini salah satu alternatif. Bahannya sekarang dari selaput telur salmon, dan bahannya dari alam, semuanya dari tumbuh-tumbuhan, dari ekstrak buah, dan dari salmon jenisnya ikura ya. Nah ya, jadi ini sangat bagus banget produk dari AFC ini. Kemudian ya manfaatnya juga banyak. Selain itu mengandung antioksidan yang tinggi, memperbaiki sistem peredaran darah, detoks tubuh ya, dan penyimbangan hormon. Nah ini sangat bagus dan sangat bermanfaat untuk menjaga organ tubuh kita sehingga menjadi lebih baik. Oke. Nah, ini keluhan-keluhan yang terbantu dengan produk SOP 100 dan UTSU ya. Beberapa penyakit akan sangat terbantu oleh produk dari kita karena dia dari pabrik farmasi ya. Uji klinisnya banyak sekali. Kemudian macam-macam ya, berbagai macam uji klinis. Dan jangan beli di produk karena banyak produk palsu di online, maka kami syaratkan tidak untuk mencoba beli di tempat yang tidak di member resmi seperti itu ya. Nah, untuk harganya sendiri yang ini safety-nya itu aman karena punya sertifikat bebas antibiotik, pestisida, logam berat, kimia berbahaya, dan bebas pencemaran radiasi, dan mempunyai sertifikat halal dan juga punya izin edar dari BPOM RIML ya. Itu berarti makanan dari luar. Kalau MD makanan dalam ya. Kurang lebih seperti itu. Bisa dicek juga di websitenya di BPOM bahwa produk ini benar-benar diproduksi dari AFC Jepang ya. Itu sangat penting sekali ya. Nah, nanti teman-teman kalau misalnya ingin bertanya ya mengenai produk kita, ingin mengetahui lebih lanjut, silakan teman-teman bisa menanyakan kepada para pengundangnya. Oke, yang para pengundangnya nanti bisa bertanya masalah berapa harganya untuk paketnya. Yang pasti produk dari AFC teman-teman ini bisa membantu baik yang sudah kena kanker juga atau tumor, ataupun ingin sebagai pencegahan karena sifatnya kita adalah makanan kesehatan, jadi dipastikan aman, baik dikonsumsi dari anak-anak sampai orang tua karena sifatnya adalah makanan kesehatan dan bukan obat atau pengganti obat. Nah lalu yang minum obat gimana? Boleh diminum bersamaan dengan obat, cuma diselang sekitar 1 jam ya. Kalau produk kita bagusnya pagi sebelum makan, kemudian malam sebelum tidur ya, di jarak 1 jam dengan obat yang dikonsumsi, dan dipastikan juga ya aman juga ya, tidak ada efek samping, efek-efek yang buruk yang terjadi kepada tubuh bila kita rutin. Yang penting aman dulu. Oke, produk kita aman dan sudah bersertifikasi bebas bahan-bahan kimia karena 100% produk Jepang ini itu dari bahan alam, selaput telur salmon, kemudian DNA salmon juga, ekstrak buah-buahan dan ekstrak tumbuh-tumbuhan. Oke. Nah, jika teman-teman ingin bertanya lebih lanjut, silahkan tanyakan kepada pengundangnya. Oke, gitu ya teman-teman, sekilas mengenai produk kita dan bisa memberikan solusi ya. Oke teman-teman, saya akhiri untuk Zoom malam hari ini. Silahkan nanti bisa menghubungi untuk pengundangnya untuk menanyakan lebih lanjutnya ya teman-teman ya. Oke, gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat dan kita terus semangat ya untuk kejar Bu Sido. Oke, semuanya bapak teman semuanya. Ya. Terima kasih Pak Jo. Konnichiwa juga. Dadah. Konnichiwa. Malam Pak Jo. Makasih Mas Jo. Sampai